yaitu tentang si mayit. Kalaulah mayit bisa bicara, apa yang akan dikatakan oleh mayit ketika mayit itu bisa bicara kepada kita? Maka dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dulu muqaddimah, bahwasanya manusia di dalam kehidupan ini, manusia itu memiliki dua safar yang akan dia tempuh. Jadi pada hakikatnya diri kita ini adalah musafir. Kita ini adalah musafir dalam kehidupan kita di dunia dan musafir dalam kehidupan kita di akhirat. Safar yang Allah berikan kepada kita itu ada dua. Safar yang qarib, safar yang pendek, dan yang kedua safarun ba'id, safar yang panjang. Safar yang qarib itu adalah safar-safar yang pendek yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Safar itu adalah dikatakan oleh Syekh Utsaimin intiqalul bilad, intiqalul makan ilal makan. Yang dinamakan safar itu adalah pindahnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya safar. Ataupun ketika kita pindah dari satu negara ke negara lain, itulah safar. Dan kita adalah musafir dalam kehidupan dunia yang pendek. Kita sering sekali melakukan safar dalam kehidupan kita. Ke Bandung, ke Semarang, Sumatera, Kalimantan, itu merupakan contoh-contoh tempat di mana kita pernah menuju ke tempat itu, di mana itu bukan tempat tinggal kita. Artinya kita melakukan safar. Safar sendiri itu artinya di dalam bahasa Arab, kenapa perjalanan itu dinamakan safar? Safar itu diambil dari kata bana wa wadhaha. Artinya itu jelas dan nampak. Kenapa perjalanan itu dikatakan di dalam bahasa Arab itu dengan bana wa wadhaha, nampak dan jelas? Karena sesungguhnya hakikat manusia itu akan kelihatan aslinya ketika dia dalam keadaan safar. Ibu-ibu jangan komentar tentang temannya, baik ataupun sabar, sampai ibu pernah safar bersamanya dan ibu melihat bagaimana kesabarannya ketika letih. Nah, itu baru orang yang bersabar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam athar yang sahih, beliau apabila mendengar seseorang berkata, rajulun thayyib, dia laki-laki baik, maka Umar berkata kepada laki-laki itu, hal safarta ma'ahu, kamu pernah safar gak sama dia? Kalau orang itu berkata, na'am safartu ma'ahu, saya pernah safar sama dia, maka kesaksian laki-laki itu diterima oleh Umar bin Khattab. Berarti itu laki-laki yang betul-betul baik dan sabar. Kenapa? Nampak identitas aslinya, karakter dan wataknya yang asli itu ketika safar. Tapi kalau ada orang yang berkata kepada Umar, innahu rajulun thayyib, dia laki-laki yang baik, Umar akan berkata, hal safarta ma'ahu, pernah gak safar sama dia? Kalau orang itu menjawab, lam usafir, saya belum pernah safar sama dia, maka Umar itu tidak mau menerima kesaksiannya dan berkata, kadzabta, bohong, dusta. Karena sesungguhnya kamu belum pernah safar sama dia, jadi kamu tidak tahu apakah dia betul-betul sabar ataukah betul-betul baik sampai kamu safar bersama dia. Nah, itulah kenapa di dalam bahasa Arab perjalanan itu dinamakan safarun, diambil dari makna wadhaha wabana, jelas dan nampak. Jadi disitulah kita melakukan safar-safar yang pendek di dalam kehidupan kita, di mana safar itu akan menampakkan identitas kita yang asli. Sabar, ridho, itu akan nampak ketika safar. Makanya kalau ada calon anggota keluarga datang kepada keluarga kita, tes dulu, uji. Bapak kita atau suami kita suruh ngajak dia untuk kemudian melaksanakan safar. Kelihatan apakah sabar ataukah tidak calon anggota baru yang akan masuk ke dalam keluarga kita ataukah tidak. Itulah safar yang pendek. Ada yang kedua yang disebut dengan safar yang ba'id. Safar yang ba'id itu adalah safar yang jauh, safar yang kemudian akan kita tempuh dalam perjalanan yang panjang, safar yang tidak ada ujungnya dan tidak ada rehatnya. Kapan itu seseorang akan melaksanakan safar yang ba'id? Nanti ketika mata telah menutup dan tidak bisa membuka mata kembali. Artinya ruh berpindah dari jasadnya, berpindah ke atas langit dan dikembalikan ke dalam jasad di dalam kubur. Itulah safar yang panjang. Karena pada hakikatnya orang ketika mati itu tidak istirahat. Makanya Nabi itu marah kalau ketika beliau bertanya, aina fulan, mana fulan? Lalu kemudian salah satu sahabat berkata, istaroha fulan, fulan telah istirahat ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Lalu kemudian Rasulullah marah, wajahnya memerah dan berkata, kata siapa kematian itu adalah istirahat? Justru perjalanan panjang itu dimulai ketika orang itu meninggal dunia. Makanya dengarkanlah sebuah dialog yang terjadi antara
Abu Hurairah dengan anaknya. Ketika anaknya melihat Abu Hurairah itu menangis, padahal anaknya itu ngerti bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah itu begitu besar. Dia menyampaikan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul, dihafalkan oleh Abu Hurairah, disampaikan kepada umat yang tidak mendengar langsung. Tapi tahukah kita bahwasanya Abu Hurairah itu ketika detik-detik sakaratul mautnya, maka Abu Hurairah itu menangis, di mana tangisan itu memilukan dan menjadikan anaknya itu bersedih. Sampai anaknya untuk menghentikan tangis bapaknya, Abu Hurairah berkata, "Madza yubkika?" Yang membuatmu nangis itu apa sih ayah? Kamu adalah orang yang paling banyak amalnya di dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Tidak ada yang mampu nandingi kamu di dalam meriwayatkan hadis dari Nabi. Tetapi kenapa aku dapati engkau hari ini itu menangis? Madza yubkika? Yang membuatmu nangis itu apa, wahai ayahku? Lalu kemudian Abu Hurairah berkata, tulus safar, qillatul a'mal, falam nadri al-mahbid am akuna fil jannah am akuna fin nar. Maka Abu Hurairah berkata kepada anaknya yang saat itu mencoba menenangkan beliau dan berkata, tulus safar, anakku, kamu itu nggak ngerti. Perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu ini sebentar lagi adalah perjalanan yang sangat panjang. Qillatul a'mal, sedikitnya bekal yang dibawa oleh ayahmu ini. Falam nadri, dan kami tidak tahu al-mahbid, terminal mana yang akan diinjak oleh ayahmu, fil jannah am finnar, di surga atau di neraka. Ketika mendengarkan jawaban itu, maka anaknya ikut menangisi bagaimana kemudian tentang nasib yang akan ditempuh oleh ayahnya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah menyebutkan safar yang akan ditempuh oleh beliau itu adalah safar yang panjang. Disitulah kita memahami inilah safar, dimana kita ini hari ini menjadi musafir. Di dunia musafir qarib, kita menjadi musafir yang pendek. Tapi ada satu status safar yang pasti kita akan tempuh dan tidak ada yang membedakan. Safarun ba'id, yaitu adalah safar yang jauh yang ditempuh oleh kita ketika ruh sudah berpisah dari jasad. Sebagaimana di dalam safar, kita itu ingin apabila kita akan menuju kepada satu tempat yang baru, kita itu selalu tertarik dan penasaran tentang tempat yang baru yang akan kita tuju. Itu fitrahnya manusia. Bapak atau ibu ketika belum pernah umrah, sekalinya mau umrah, di mana itu adalah umrah yang perdana, pasti kita akan bertanya kepada orang yang pernah umrah ataupun yang baru pulang umrah, gimana keadaan di Mekah, gimana keadaan di Madinah, bekal apa yang saya harus bawa, dan apa yang harus saya persiapkan, bagaimana keadaan di sana. Itulah yang kemudian dikatakan ketika kita akan menuju kepada tempat yang baru ya. Maka kemudian dengan kita bertanya, kita mengetahui bekal apa yang harus kita bawa. Kalau orang yang baru pulang umrah berkata, ini musim dingin di Makkah, bawa jaket lebih dari satu supaya menjadi cadangan kalau kamu beberapa hari merasakan dinginnya dengan ganti jaket. Bawa kaos kaki, jangan hanya satu pasang, kalau bisa 3 pasang sekaligus karena sering basah. Maka kita kalau kemudian betul-betul orang yang memperhatikan safar kita akan memperhatikan bagaimana jaket dan kita akan beli itu kaos kaki di Indonesia supaya ketika di sana tidak kerepotan. Coba bayangkan kalau kemudian kita tidak mengindahkan apa yang diceritakan teman kita ketika habis pulang umrah. Dia cerita dingin dan menyampaikan supaya kita bawa jaket, tapi kita tidak mau bawa jaket. Dia menyampaikan kepada kita bawa kaos kaki, tapi ternyata kita tidak mau bawa kaos kaki. Maka pasti di dalam perjalanan kita akan menemukan kerugian ketika sampai di Mekah. Kita kedinginan, mau beli jaket ternyata harganya mahal, mau beli kaos kaki ternyata tidak gampang mendapatkan kaos kaki. Akhirnya tawafnya tidak pernah lama karena merasa dingin, iktikafnya tidak pernah lama karena kedinginan di Masjidil Haram. Itulah ruginya kalau kita tidak bertanya. Maka pada hakikatnya sama dengan safar yang akan kita tempuh, yaitu adalah kematian. Safar yang kemudian kita akan tempuh adalah safar yang sangat jauh. Kita ingin sekali bertanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, supaya kemudian mereka ruh-ruhnya itu ngomong kepada kita apa yang mereka temui dan apa yang mereka inginkan setelah mereka itu mati dari kehidupan dunia yang belum mereka dapatkan. Sebagaimana kita bertanya kepada orang yang baru pulang umrah apa yang harus kita persiapkan supaya kita tidak rugi di Mekah, maka sama, kita ingin bertanya kepada orang yang telah meninggal dunia, bapak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, ataupun anak kita yang hari ini sudah meninggal dunia, kamu di sana itu apa yang kamu lihat dan apa yang harus saya persiapkan supaya saya tidak rugi ketika sudah di sana.
Tapi masalahnya ketika dalam perjalanan safar yang qarib kita bisa tanya. Tetapi dalam safar yang panjang, yaitu adalah safar dalam kematian, kita nggak bisa nanya. Karena memang Allah takdirkan orang yang meninggal dunia tidak pernah bisa bicara dengan orang yang hidup. Itu merupakan ketentuan akidah, tidak bisa dirubah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ada satu ilmu yang bisa menghubungkan antara yang hidup dengan orang yang mati, pastikan itu bukan dari Allah, tetapi itu pasti datang dari setan. Kenapa? Di dalam Islam itu tidak ada pembicaraan antara ruh dengan pembicaraan kepada orang yang hidup. Karena itu mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Tapi walaupun itu adalah mustahil dalam kehidupan kita, maka kita harus paham, Allah itu betul-betul Rahman, Allah itu betul-betul sayang kepada umatnya. Allah kemudian tidak tutup cerita tentang kematian, Allah sampaikan bagaimana angan-angan yang dimiliki oleh orang yang mati. Kemudian Allah ceritakan di dalam kitabullah dan sunnah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Dan Allah sampaikan kepada orang yang beriman supaya mereka itu merenungkan perjalanan panjang yang akan dia tempuh. Jadi tidak perlu sedih kalau di dalam Islam itu tidak ada satu ilmu yang menghubungkan kita dengan ruh. Tidak perlu sedih. Karena ternyata rahmannya Allah lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Allah ngerti kita butuh tentang satu tempat yang belum pernah kita tuju. Allah tampakkan sifat rahmannya. Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah detail tentang keceritaan, tentang peristiwa di alam kubur dan peristiwa di alam mahsyar, supaya kita itu mengambil bekal. Inilah yang kemudian menjadikan kita ingin mengkaji apa yang dibicarakan oleh si mayit yang Allah abadikan, Allah rekamkan di dalam kitabullah dan sunnah, supaya kita calon musafir dalam kehidupan yang panjang itu mempersiapkan diri dan supaya tidak menemukan kerugian ketika dalam safar yang panjang yang akan kita temui. Maka sebelum kita membahas tentang itu, kita harus paham siapapun yang mereka itu senang bertemu dengan Allah, Allah itu akan senang bertemu dengannya. Tapi barang siapa orang yang kemudian benci bertemu dengan Allah, Allah pun lebih benci untuk bertemu dengan dirinya. Artinya, orang yang kemudian melihat kematian, seorang mukmin itu melihat kematian merupakan salah satu perkara yang menyenangkan. Walaupun jiwa kita membenci dan nafsu kita itu mengingkari. Tapi keimanan itu mendudukkan kita supaya kita itu mencintai kematian. Kenapa? Karena kematian itu merupakan sarana kita bertemu dengan Allah, zat yang kita cintai, zat yang kita sembah dalam setiap sholat dan setiap ibadah kita. Makanya barang siapa orang yang senang ketemu dengan Allah, ketika dia senang bertemu dengan kematian, karena itu merupakan wasilah, karena itu merupakan perantara untuk bertemu dengan Allah, Allah itu lebih senang bertemu dengan dia sebagaimana dia ingin bertemu dengan Allah. Sebagaimana pasangan suami istri yang dipisahkan dengan jarak yang jauh. Dia suka WhatsApp, dia suka Skype, dia suka online. Kenapa? Skype itu menghubungkan dia dengan istrinya. WhatsApp dia senengin karena menghubungkan dengan istrinya. Sama pula, zat yang kita sembah tidak akan pernah bertemu dengan kita ketika kita hidup. Karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini ketika rohnya masih bersemayam di dalam jasad, mereka itu bertemu dengan Allah langsung. Tidak ada. Nabi Musa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah saja tidak mampu bertemu dengan Allah, saking kuatnya cahaya yang dimiliki oleh Allah, apalagi kita. Makanya Rasulullah sampai mengatakan barang siapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang kepadanya untuk bertemu dengannya. Tapi barang siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun lebih benci untuk bertemu dengannya. Para sahabat menjawab, emang adakah orang yang benci bertemu dengan Allah? Maka kemudian Rasulullah, orang yang membenci kematian adalah orang yang mereka itu pada hakikatnya benci bertemu dengan Allah. Jadi di situ kita mengambil sebuah faedah. Jadilah orang yang kemudian mencintai kematian dengan kita mempersiapkan apa yang kita mampu maksimalkan, karena sesungguhnya kematian merupakan pintu yang mampu menjadikan kita bertemu dengan Allah, zat yang kita sembah dan zat yang kita cintai dalam setiap kehidupan yang kita lewati. Jadi disitulah kemudian kita memahami bagaimana pertemuan dengan Allah merupakan pertemuan yang penuh dengan kenikmatan. Sekarang sebelum kita membahas secara langsung tentang perkara-perkara yang akan disampaikan oleh si mayit, kita ingin sekali membahas dulu tentang kematian dan hakikat kematian itu kayak apa. Kenapa kita penting untuk membahas hakikat kematian? Iya, karena kita tidak akan pernah mengetahui makna mayit sampai kita itu melewati sebuah kematian. Kita tidak akan pernah menjadi ruh sampai kemudian kita melewati sebuah pintu yang bernama kematian.
Maka sebelum kita membicarakan tentang apa yang dibicarakan oleh si mayit dalam kehidupan mereka di alam barzakh dan di alam mahsyar, mari kita kemudian membuka terlebih dahulu sifat kematian yang diceritakan salaf itu apa. Karena banyak di antara kita yang sering mendengar kata kematian, tetapi kita terkadang tidak paham artinya kematian itu maknanya apa. Padahal memahami makna kematian menjadi salah satu sebab untuk mempersiapkan kita menjadi orang yang pintar. Karena orang yang pintar itu bukanlah orang yang mereka mampu menjawab rumus fisika dan kimiawi. Bukan itu kata Allah. Tetapi Rasulullah itu menyampaikan orang yang pintar, al-kayyisu man dana li nafsihi wa amila ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mereka itu merenungkan tentang dirinya dan beramal setelah kematian yang akan dia petik amal itu manfaatnya. Kita ingin jadi orang yang pintar. Dan di antara wasilah yang menjadikan kita pintar di hadapan Allah bukanlah ketika kita menguasai S1 ataupun S2, tapi kepintaran kita di hadapan Allah yaitu adalah ketika kita merenungkan tentang kematian, lalu kita mempersiapkan dengan amal yang akan kita petik manfaatnya dalam kehidupan kita setelah kematian. Maka kemudian para ulama lalu membicarakan dan menyampaikan kepada kita hakikat-hakikat kematian itu, di mana mereka menyampaikan ada 8 hakikat kematian yang dimiliki oleh sebuah pintu yang bernama kematian. Ya. Jadi ternyata kematian pun mempunyai sifat, kematian mempunyai karakter, dan karakter itulah yang disampaikan oleh para salafus salih. Apa yang pertama dari hakikat kematian itu? Hakikat kematian yang pertama adalah faj'ah. Kematian itu hakikat yang pertama yang dikatakan oleh para salafus salih, hakikat kematian itu tiba-tiba. Karena sesungguhnya kematian walaupun berlaku kepada orang yang sakit begitu lama, pada hakikatnya pun tiba-tiba. Karena tidak ada orang yang mampu membicarakan dan merencanakan kapan dia meninggal dunia walaupun dia sakit. Orang yang sakit pun dia tidak pernah tahu kapan dia meninggal walaupun sakitnya itu berat. Berapa banyak orang yang mereka itu sakit umurnya lebih panjang daripada orang yang sehat, dan berapa banyak orang yang sehat tetapi umurnya itu lebih pendek daripada orang yang sakit. Kenapa semacam itu? Karena sifat kematian itu hakikatnya tiba-tiba. Jadi tidak ada orang yang mengetahui kematian kecuali kematian itu tiba-tiba datang kepada mereka. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia pun, Rasulullah pun tidak tahu kalau hari itu pada hari Senin Rasulullah itu kemudian akan mendapati kematian beliau. Karena Rasulullah itu sakit 3 hari, beberapa hari beliau tidak keluar, lalu kemudian beliau keluar itu pada hari Senin subuh, ketika kondisinya beliau itu merasa membaik. Jadi beberapa hari Rasulullah itu tidak mampu untuk ngimami sholat para sahabat. Yang diwakilkan saat itu adalah kepada Abu Bakar. Sempat anaknya Aisyah radhiyallahu anha sedikit menolak dan mengatakan, innahu rajulun raqiq, yang kau perintahkan jadi imam itu jangan Abu Bakar wahai Rasulullah, karena ayahku itu adalah laki-laki yang sangat lemah kalau sudah membaca Quran, pasti tidak mampu menguasai bacaan karena tangisannya. Tapi Nabi tetap memilih Abu Bakar yang jadi imam. Itulah keutamaan Abu Bakar yang tidak bisa dinafikan dan tidak bisa dibantah oleh orang Syiah sekalipun. Rasulullah menunjuk Abu Bakar menjadi imam penggantinya beliau ketika sakit. Maka beberapa hari Abu Bakar itu kemudian menjadi imam, menggantikan kedudukan Nabi, mengimami para sahabat. Sampai pada hari Senin, tiba-tiba pintu rumahnya Aisyah itu terbuka. Rasulullah keluar. Lalu kemudian para sahabat ketika melihat Nabi keluar pada waktu sholat subuh, saking senangnya para sahabat, kemudian mereka itu hampir membatalkan sholat. Abu Bakar yang saat itu mendapati Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah setelah beberapa hari tidak keluar untuk melaksanakan sholat subuh, Abu Bakar itu mundur, ditahan oleh Nabi supaya Abu Bakar tetap melanjutkan untuk menjadi imam sholat. Saat itu para sahabat itu senang karena merasa bahwasanya Rasulullah itu telah sembuh, membaik. Indikator membaiknya Nabi adalah Nabi keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan Abu Bakar langsung minta izin. Minta izinnya adalah, ya Rasulullah, saya ingin pergi ke pinggir kota Madinah menjenguk istri saya yang keempat. Karena beberapa hari Abu Bakar tidak menjenguk istrinya yang keempat di pinggir kota Madinah, disebabkan tugas yang diberikan Nabi untuk ngimamin sholat. Apakah Nabi saat itu merasa hari itu akan meninggal? Tidak. Abu Bakar itu kalau tahu bahwasanya Rasulullah itu akan meninggal, tidak mungkin beliau itu akan izin untuk meninggalkan Nabi untuk menjenguk istrinya yang keempat. Itulah jawaban kenapa kita sering bertanya, kenapa Abu Bakar kok terakhir mengetahui kematian Nabi, wafatnya Rasulullah? Karena Abu Bakar sedang di pinggir kota Madinah menjenguk istrinya yang keempat. Di situ kita mengetahui kematian itu tiba-tiba.
Kalaulah Rasulullah saja tidak mengetahui tentang kematian beliau, maka sesungguhnya kita pun tidak akan pernah mengetahui kematian kita. Sampai orang yang sakit sekalipun ketika berat sakit itu menghimpit dadanya, menyusahkan dia untuk menarik nafasnya, dia pun tidak akan pernah tahu kematian itu kapan. Karena kematian itu pelajaran yang tidak pernah kita siap untuk menerimanya sampai kapanpun. Orang itu sering berkata kalau nikah itu satu hal, walaupun sudah dipersiapkan, kalau sudah hari hanya seakan-akan tidak siap. Kalau kita bisa berkata, oh kematian, kapanpun kita mempersiapkan kematian, pada hakikatnya kematian itu adalah tiba-tiba. Ketika itu datang, tidak ada manusia yang siap untuk menerima kematian, kecuali dia itu akan mendapati itulah tiba-tiba. Jadi Rasulullah itu tidak ngerti bahwasanya kemudian beliau saat itu akan meninggal dunia. Rasulullah keluar sholat subuh, kemudian beliau balik, menjelang duhanya, kemudian beliau merasa lemah. Kelemahan itu bertambah dan bertambah yang menjadikan beliau tertidur di atas pangkuan Aisyah. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sakratul mautnya Rasulullah SAW. Jadi tiba-tiba kita pun juga kemudian tidak boleh mengatakan bahwasanya orang yang matinya tiba-tiba itu lebih baik daripada orang yang matinya itu lama sakitnya. Karena kadang-kadang masyarakat kita atau umat itu sering menilai kematian itu dengan prasangka, bukan dengan ilmu. Berapa banyak dari kita itu kalau melihat ada orang yang matinya gampang tidur, kemudian kita berkata, Masya Allah ya, matinya gampang tidur. Tidak ada mati yang gampang. Semua kematian itu susah dan semua kematian itu sulit. Kalau kita mengatakan dia batuk 3 kali langsung meninggal, itu kan menurut kita. Padahal Allah jelas mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ngomong sesuatu kecuali dengan ilmu. Kita tidak boleh juga mengatakan orang-orang yang tertabrak di pinggir jalan, dibunuh, terpleset sampai terseret banjir, ataupun mati di kamar sampai 2 hari, 3 hari baru ketahuan, bukan berarti itu buruk pula. Karena kita tidak pernah mengetahui tentang status kematian seseorang. Karena seringnya, saya sering mendapati masyarakat itu berpikir, Masya Allah matinya kok di jalan tabrakan. Darahnya itu membasahi aspal, otaknya keluar. Seakan-akan orang yang mati di jalan itu lebih buruk daripada orang yang mati di atas kasur dan tempat tidurnya. Masya Allah, tidak boleh kita menghukumi sesuatu yang nggak pernah kita ketahui secara pasti, yaitu ilmu. Kita kan tidak boleh menghukumi. Bisa jadi orang yang mereka itu tertabrak di pinggir jalan, walaupun darahnya membasahi aspal, ditutup dengan daun pisang, 2 jam baru diangkat menuju ke mobil, tetapi bisa jadi dia menjadi orang yang betul-betul baik di hadapan Allah. Ketika dia keluarnya itu adalah untuk mencari penghidupan yang halal, menghidupi untuk istri dan anaknya dengan harta yang halal. Ingat, manusia itu dikumpulkan berdasarkan niat. Yuhsyarun nas ala niyatihim. Manusia itu dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat. Dan niat itu sesuatu yang nggak pernah kita ngerti. Jangan pernah kita menghakimi seseorang di mana Allah itu menghakimi niatnya dan kita tidak mampu menghakimi niat seseorang. Saya punya adik kelas di pondok. Dulu di pondok itu kita mengadakan taklimul qura oleh pihak pondok. Taklimul qura itu ngajar ke kampung-kampung hari Selasa dan hari Jumat. Setiap kita keluar untuk mengadakan taklimul qura, kita bawa sepeda. Pondok saya itu datarannya tinggi. Kalau keluar dari pondok langsung turunannya itu tajam. Saya berangkat taklimul qura di masjid yang telah ditunjuk sebagaimana biasanya. Ada adik kelas anak namanya Qasim. Berangkat 5 menit setelah saya berangkat bersama teman-teman. Ketika saya baru sampai di perjalanan, baru sampai di masjid, tiba-tiba orang kampung itu rame betul dan membicarakan ada tabrakan. Mas pondok tabrakan. Pecah kepalanya, Pak. Pecah kepalanya ditabrak oleh truk yang kabur. Kayunya truk aja nempel di kepala beliau. Tapi apakah kita akan katakan beliau itu matinya buruk gara-gara ketika tabrakan? Enggak. Karena bisa jadi kemudian mulia ketika dia kemudian mengadakan itu adalah untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi jangan pernah kita itu kemudian menghakimi tentang kematian, lalu kemudian mengatakan bahwasanya orang-orang yang mereka itu mati di pinggir jalan itu kemudian buruk nasibnya dibandingkan orang yang mereka itu mati di atas kasur. Karena sesungguhnya kita tidak diperintahkan untuk menghakimi status hati seseorang. Belajarlah dari kisahnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu membunuh orang. Ketika orang itu kemudian berduel dengan Usamah bin Zaid, pedangnya sudah terlempar jauh. Kakinya Usamah bin Zaid sudah di atas lehernya. Pedangnya Usamah bin Zaid itu sudah di tangannya. Lalu kemudian orang itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap dipenggal kepalanya oleh Usamah bin Zaid, salah satu sahabat yang dicintai oleh Nabi itu Usamah bin Zaid. Ketika telah meninggal dunia, sya'al khobar,
Berita itu kemana-mana. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid membunuh orang yang telah bersyahadat. Ketika kemudian ditanyakan kepada Usamah bin Zaid, kenapa kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan syahadat? Usamah bin Zaid berkata, hillah, dia itu ya Rasulullah mengucapkan syahadat itu tipu muslihat. Dia baru mengucapkan itu setelah pedangnya terlempar kakiku di atas lehernya dan aku tinggal memenggal kepalanya. Makanya dia mengucapkan syahadat itu betul-betul bukan datang dari hatinya. Dia ingin selamat tok ya Rasulullah. Tapi Rasulullah marah kepada Usamah bin Zaid dengan berkata, atasyukka sadrahu ya Usamah. Kamu apa belah dadanya ya Usamah sampai kamu ngerti bahwasanya hatinya itu adalah untuk muslihat mengucapkan syahadat. Lalu Usamah dimarahi oleh Rasulullah, diberikan hukuman untuk membayarkan diat pembunuhan tanpa sengaja 100 ekor unta kepada keluarga orang itu. Disitulah kita memahami, jangan menghakimi hati orang lain. Sebagaimana jangan kita menghakimi kematian orang lain. Karena sesungguhnya kematian orang lain itu kita tidak mengerti dan tidak kita ketahui. Cukuplah bagi kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selesai. Tapi disitulah kita memahami bahwasanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada kematian yang kemudian diketahui oleh siapapun, tidak ada yang tahu. Makanya ada seorang penyair Sabik Al-Barbari yang mengucapkan sebuah kalimat syair kepada Umar bin Abdul Aziz ketika Umar bin Abdul Aziz ini sakit yang berat. Syair yang disampaikan oleh Sabik Al-Barbari rahimahullahu ta'ala itu menjadikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai pingsan, lalu kemudian berujung kepada kematiannya. Apa yang disampaikan oleh penyair tersebut Sabik Al-Barbari kepada Umar bin Abdul Aziz? Fakam min sahihin batalil mauti aminah atathul manaya baghdatan ba'da ma hamaja. Maka kemudian Sabik Al-Barbari berkata, berapa banyak orang yang mereka itu sehat ketika di malam harinya dia tidur dalam keadaan yang sangat nyaman betul, tidak ada yang dia takutkan dan tidak ada yang dia pikirkan kecuali hari esok dia pasti akan mendapati dan menemui hari esok. Atathul manaya baghdatan ba'da ma haja. Tiba-tiba ketika dia tidur, datanglah pintu kematian itu membuka kepada dirinya dengan malaikat maut yang datang mencabut rohnya. Ketika dia melihat keadaan di sekitarnya, orang itu tidak ada yang menolong dia sedikit pun dan satu pun. Syair ini menyebabkan Umar bin Abdul Aziz itu nangis, kemudian pingsan. Lalu kemudian beliau bangun kembali dan kemudian akhirnya beliau meninggal dunia. Disitulah kita memahami kematian itu hakikatnya tiba-tiba. Jadi berapapun lamanya kita mempersiapkan kematian, wallahi kematian itu tiba-tiba. Tidak ada yang mampu untuk kemudian mempersiapkan. Tidak ada yang mampu untuk kemudian mengatur kapan kematian itu datang. Orang itu sering ditanya, kapan mau haji? Dia menyebutkan tahunnya. Kapan umroh? Dia menyebutkan tahunnya. Tapi kalau ditanya, kapan mau mati? Tidak ada yang mampu menyebutkan tahun dan bulannya. Insya Allah, ba'da zuhur saya akan mati. Tidak ada. Karena pada dasarnya baghtatan. Kematian itu sifatnya adalah tiba-tiba. Ya. Orang yang mati tiba-tiba, Ustadz, apakah kemudian lebih baik daripada orang yang matinya dalam keadaan sakit lama? Enggak juga. Orang yang mati tiba-tiba, kata Imam Qurtubi itu, kata beliau, terkadang ada kerugiannya. Apa kematian yang tiba-tiba itu kerugiannya? Dia tidak siap, dia belum mempersiapkan wasiat. Dia terkadang kemudian belum mempersiapkan catatan hutangnya kalau matinya tiba-tiba. Ini sekaligus untuk menjawab bahwasanya orang yang matinya cepat, gampang itu lebih baik daripada orang yang sakit lama. Enggak. Imam Qurtubi berkata, berapa banyak orang yang mati tiba-tiba ketika dia di pagi hari masih dalam keadaan sehat, duhanya dalam keadaan meninggal, dia belum mempersiapkan wasiat. Dia belum mempersiapkan catatan hutangnya. Makanya oleh karena itu, kita ini kan harus mempersiapkan wasiat. Tidak perlu nunggu ketika sakit, kapanpun itu. Safar kalau lebih dari 3 hari kita diperintahkan untuk nulis wasiat. Wasiat itu ada 2, wasiat yang berkaitan tentang harta dan wasiat yang berkaitan tentang bukan harta. Kita ingin supaya anak kita sholih, suruh menutup hijab, tulis. Anak yakin betul, anak-anak itu kalau mendapati perintah kita ketika kita sudah tidak ada, itu lebih mempengaruhi mereka dan jiwa mereka daripada mendapatkan perintah itu ketika orang tuanya masih ada. Makanya dulu wasiat itu wajib, tapi dimansuh, dihapuskan. Lalu kemudian menjadi sunnah. Sunnahnya itu bagi orang yang pernah safar lebih dari 3 hari, suruh nulis wasiat. Dan wasiat itu ada 2, yang berkaitan harta dan berkaitan bukan harta. Itu yang pertama. Yang kedua,
Sifat dari kematian itu adalah kematian itu bersifat sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi tidak ada satu benteng pun yang mampu untuk kemudian menjaga kita dan menahan kita dari kematian. Tidak ada yang mampu. Karena sesungguhnya sifat kematian yang pertama itu adalah tiba-tiba, yang kedua tidak bisa dihindari. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Matsalu ibnu Adam ila janbihi tis'un wa tis'una maniyatan. In akhta'athul manaya waqa'a fil haram hatta yamuta." Rasulullah itu mengatakan sesungguhnya anak Adam itu selalu dikelilingi oleh 99 sebab kematian. Jadi pada dasarnya kalau ada manusia yang berjalan, bayangannya itu bayangan kematian. Ada 90 sebab. Ada 99 sebab yang menjadikan orang itu bisa mati. Kalau kita sering berkata kucing itu nyawanya 9, ya itu baru 9. Manusia itu kata Rasulullah, wa ila janbihi tis'atun wa tis'una maniyatan. Setiap manusia itu bayangannya ada 99 sebab kematian. In akhta'athul manaya, kalau kemudian 99 sebab kematian itu mampu dilampaui oleh dirinya, waqa'a fil haram, maka dia pasti akan menemukan tua. Hatta yamuta, kalau sudah menemukan tua dia tidak bisa melawan tua kecuali dia pasti mati. Kita pernah kan melihat orang-orang yang kemudian mereka itu sebenarnya dikelilingi oleh kematian. Kita ini dikelilingi oleh kematian. Ada sebab kematian dari makanan, ada sebab kematian itu sebabnya kemungkinan dari orang yang memukuli kita. Ada sebab kematian adalah ketika kita naik pesawat tiba-tiba qadarullah terjadi sesuatu dalam pesawat itu. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang terpleset, ada orang yang mati disebabkan karena gulanya sudah kadarnya tinggi. Itu semuanya sebab-sebab kematian. Dan ternyata setiap Bani Adam ketika dia berjalan dalam kehidupan, dia itu akan diikuti oleh 99 sebab kematian. Jadi kalaupun ada orang yang mereka itu mampu melampaui setiap ancaman-ancaman kematian sampai 99, maka itu pun dia akan didatangi dengan sebuah penyakit yang dinamakan haram, tua. Hatta yamuta, sampai dia mati. Kita pun kadang-kadang gitu, ketika kalau melihat orang yang sepuh, umurnya 80 tahun, dia ketika diancam dengan penyakit, dia mampu melewati. Diancam dengan kolesterol, dia mampu melewati. Diancam dengan jantung, dia mampu melewati. Diancam dengan naik pesawat, dia mampu melewati selamat. Terus sampai 99 sebab itu kata Nabi. Kalau sampai 99 sebab kematian itu mampu dia lampaui dan dia selamat dari 99 sebab itu pun dia tidak akan pernah mampu melawan yang namanya haram. Waqa'a fil haram. Dia akan menemukan tua dan dia pasti mati kalau sudah menemukan tua. Jadi pada dasarnya diri kita itu kalau mati itu melewati sebab kematiannya beda-beda. Ada yang sebab yang pertama langsung mati. Anak-anak kecil baru mendapatkan asap, qadarullah, dengan itu Allah menakdirkan meninggal. Ada orang yang lebih tua, jantung, umurnya 20 tahun, mati. Itu mungkin sebab ketiga atau sebab kelimanya. Ada orang yang terkadang melewati jantung, dia dapat serangan jantung, selamat. Kemudian dia mendapatkan penanganan yang optimal di rumah sakit, langsung di bypass, dibuat ring, kemudian sembuh. Nah, itu sebab kematian yang keberapa dia selamat. Tapi ada sebab kematian lagi yang akan datang, mungkin keselak, isi salah. Mungkin kemudian akan terkena sesuatu. Tapi yang pasti kata Rasulullah, setiap manusia itu ketika dia berjalan, manusia berjalan itu diikuti oleh 99 sebab kematian yang selalu mengancam dirinya. Saya pernah melihat kucing di tol, ketika ada kucing itu nyebrang dari pinggir tol, ketika saya di pinggir, kucing itu melewatin bahu yang paling kiri, mampu untuk kemudian selamat ketika dia mampu menyelamatkan diri dari laju truk. Di tengah mampu selamat ketika mobil yang di tengah itu masih agak jauh jaraknya dan sempat membanting setir. Tapi ternyata kucing itu tidak mampu melewati baris yang paling kanan ketika ada mobil yang kencang, langsung kemudian nabrak. Mati di jalan tol. Saya kemudian berpikir ketika membaca hadis ini, perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi itu sama dengan perumpamaan kita. Kadang-kadang di antara kita itu diberikan oleh Allah sebab kematian yang ketiga, ada yang sudah meninggal. Ada yang diberikan sebab kematian yang ke-10, yang ke-11 baru meninggal. Ada yang diberikan sebab kematian yang ke-20, yang ke-21 yang meninggal. Sebabnya banyak. Makanya kan kita pernah lihat ada orang yang selamat dari pesawat Sukhoi, misalkan kecelakaan dulu, ada satu pesawat itu kecelakaan. Ada salah satu di antara penumpangnya yang selamat, tapi ternyata beberapa lama setelah itu dia mendapatkan jantung, lalu kemudian meninggal.
Itu pernah dilansir dalam sebuah berita. Ada salah satu penumpang yang dulunya selamat, tidak jadi naik ke pesawat karena saat itu dia terlambat. Pesawat itu ternyata menemukan kecelakaan. Tapi selang 2 pekan atau 3 pekan, akhirnya pun meninggal dunia ketika ternyata penumpang itu mendapatkan serangan jantung. Jadi namanya kematian itu pada dasarnya mengikuti kita terus. Dan kemudian ternyata Allah itu menciptakan 99 sebab kematian. Makanya Hasan Al-Basri sampai menceritakan kepada kita, Masya Allah, kalau kalian tahu bagaimana malaikat maut datang kepada kita, maka kalian tidak akan pernah punya sifat atau kesempatan untuk tertawa. Hasan Al-Basri berkata, malaikat maut itu mengecek kita setiap harinya itu 3 kali, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi malaikat maut itu ngecek turun kepada kehidupan kita masing-masing itu sehari 3 kali untuk ngecek. Ini rezekinya sudah habis atau belum? Oh ternyata masih ada. Kalau masih ada, balik lagi. Nanti kemudian siang ngecek lagi rezekinya yang ditentukan oleh Allah ini sudah habis atau belum. Oh masih ada. Dia kemudian balik lagi. Jadi kemudian kata Hasan Basri, malaikat maut itu kemudian mengetuk kita, menjumpai kita dalam 1 hari itu 3 kali. Kalau kemudian dia mendapati oh rezekinya sudah habis, maka kemudian dicabut nyawanya. Disitulah kita faham, Masya Allah, kita tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai rezeki yang Allah tetapkan untuk kita itu betul-betul Allah sempurnakan. Makanya nanti sampaikan kepada para suami, tidak perlu ngambil yang haram, tidak perlu ngambil yang syubhat. Kalau memang itu rezekimu, wahai suamiku, tidak perlu kamu ngambil yang syubhat, itu pun akan datang kepadamu. Tapi kalau memang rezeki itu bukan rezekimu, walaupun kamu menempuh dengan cara yang haram, kalau itu bukan rezekimu, tidak akan pernah datang kepada dirimu, apapun usaha yang kamu lakukan. Karena kadang-kadang konsep rezeki kita ini tidak sempurna, yang menyebabkan akhirnya orang itu mengambil cara yang haram dan syubhat. Padahal Allah itu sudah menetapkan rezekinya dengan ketetapan ilmunya yang pasti. Dan Allah tidak akan pernah mematikan seseorang sampai orang yang dimatikan oleh Allah itu disempurnakan dulu rezekinya oleh Allah, baru kemudian dimatikan. Makanya kemudian malaikat maut itu datang kepada kehidupan kita sehari 3 kali. Dia ngeceknya tuh dari mana? Rezeki kita. Rezekinya ini orang ini adalah 2 miliar 100 juta. Oh udah habis nih, saatnya kembali. Maka kemudian dicabut itu kemudian ruhnya. Ketika dicabut oleh ruhnya, semuanya orang menangis. Lalu kemudian malaikat maut akan berkata kepada orang-orang dan keluarga yang menangis itu, Hasan Al-Basri, aku ini menjalankan tugas, jangan salahin saya. Rezeki saudaramu ini sudah habis. Kalau sudah habis, kalaupun kamu meminta mati, kalaupun meminta hidup untuk dirinya, dia tidak akan pernah bisa hidup karena rezekinya sudah tidak ada lagi. Jangan tangisi, karena sebentar lagi pun saya akan mendatangi kalian. Maka kemudian malaikat maut berkata, sampai aku datangi kalian dan tidak ada yang tersisa. Hasan Al-Basri lalu berkata, kalaulah setiap orang itu mengetahui apa yang dikatakan oleh malaikat maut ketika datang kepada kita 3 kali, maka tidak ada lagi orang yang menangisi orang lain, karena orang itu pasti akan menangisi dirinya sendiri. Itulah hakikat kematian. Jadi Allah itu kemudian mengukur kematian kita itu dari rezeki kita. Kalau rezekinya sudah habis, kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan selama hidup kita itu 200 juta habis, saatnya kembali kepada Allah, malaikat maut datang kepada kita. Makanya Hasan Al-Basri berkata, ada orang yang didatangi malaikat maut siang hari, malaikat maut mendapati rezekinya masih ada, ternyata di sore harinya rezeki itu sudah habis, dan akhirnya kemudian dia meninggal dunia. Jadi setiap orang itu melewati 99 sebab kematian. Jadi kalaupun kemudian kita berhasil melewati satu ancaman, akan datang ancaman berikutnya. Makanya jangan pernah berharap kalaupun kita sehat kemudian umur kita mampu untuk mengalahkan kematian, tidak akan mampu. Kalaupun semua sebab itu mampu dilewati, sebab kencing manis dilewati, sebab kolesterol mampu dilewati, sebab jantung mampu dilewati, sebab dia dipukul sama preman mampu dilewati, semuanya mampu dilewati oleh dirinya, Rasulullah kemudian berkata, waqa'a fil haram. Itu pun dia nanti akan bertemu dengan kematian hatta yamuta. Kalau sudah bertemu dengan kematian pasti dia mati. Itulah kemudian hakikat kematian. Ya. Jadi kemudian hakikat kematian itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak mampu dihindari. Tidak mampu dihindari. Yang mana semua orang pun akan mendapatkan hakikat kematian itu, dan setiap kita berjalan, pada dasarnya setiap kita berjalan itu kita dibayang-bayangi oleh 99 sebab kematian. Kita keluar dari Masjid At-Taqwa saja kita mendapatkan sebab kematian yang banyak. Naik mobil, berapa banyak ancaman kematian yang bisa mengancam kita ketika kita pulang. Kita makan, berapa banyak makanan-makanan yang siap mengancam kita.
Berapa banyak makanan itu yang tercampur dalam borak formalin yang bisa mengancam kita. Kalaupun Allah menakdirkan selamat dari makanan ataupun kecelakaan di jalan, Allah akan memberikan ancaman yang berikutnya. Yang ketiga, hakikat kematian itu adalah sakarat. Hakikat kematian yang ketiga itu, setiap kematian itu punya sakarat. Jadi tidak ada manusia yang mereka mati kecuali dalam kematian mereka itu memiliki sakaratul maut. Karena setiap pintu yang bernama kematian, ada pintu yang melapisi kematian. Pintu itulah yang disebut dengan pintu sakaratul maut. Semua orang itu akan mendapatkan sakaratul maut. Perhatikan yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu di atas pangkuan Aisyah dalam detik-detik wafatnya Rasulullah, sampai Rasulullah itu berkata, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya satu pintu yang bernama sakarat. Saya tidak pernah ngerti itu hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menyebutkan umati. Saya tidak ngerti itu hadis dari mana. Tapi yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam Hasabus Sunan yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, Nabi itu tidak mengatakan umati, tetapi Nabi itu mengatakan Allahumma innalil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya pintu. Pintu itulah yang bernama sakarat. Dan Rasulullah itu mendapati sakaratul maut. Tahukah kita sakaratul maut yang diberikan kepada Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Jadi kita bisa merasakan Masya Allah beratnya Nabi. Sampai Nabi ketika di pangkuan Aisyah, yang diminta oleh Nabi adalah semangkuk air. Beliau masukkan tangannya ke dalam mangkuk air tersebut dan kemudian beliau itu usap wajahnya. Saking beratnya beliau itu merasakan sakarat. Ternyata para ulama menjelaskan sakaratul maut yang berlaku kepada Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Itu sakaratul mautnya Nabi. Maka sebagaimana Nabi itu juga mendapati bahwasanya sakitnya Nabi itu 2 kali sakitnya orang biasa. Makanya Nabi itu tangannya itu yang panas, pernah beliau tersentuh oleh seorang sahabat. Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, tinggi betul demammu dan panasmu ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi menjawab, wa inni la'ukau kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau panas, saya ini kalau sakit, sakitnya saya itu 2 kali sakitnya orang biasa. Dan ternyata sakaratul maut yang berlaku kepada Nabi pun 2 kali sakaratul maut orang biasa. Makanya sampai Nabi itu meminta semangkuk air. Beliau mencelup tangannya ke tempat air itu, kemudian beliau mengusap wajahnya. Sampai kemudian berkeringat itu dahinya. Makanya orang yang berkeringat dahi itu bagian dari husnul khatimah, karena beratnya yang dirasakan oleh Nabi saat itu. Makanya siapa yang datang kepada Nabi saat itu yang kemudian menangis? Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ini merupakan putri kecintaan Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah SAW itu kemudian merasakan yang sakit, maka kemudian Fatimah itu sedih, nangis. Wajar nangis itu. Tidak boleh kita nyalakan orang yang nangis ketika melihat kesedihan. Karena penduduk surga pun mereka menangis. Maka kemudian ketika Rasulullah melihat Fatimah itu nangis, Rasulullah tidak tega. Kemudian Rasulullah itu memberikan petunjuk dan isyarat supaya Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Nabi. Maka Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian malah justru tumpah air matanya Fatimah, tambah nangis. Ketika Rasulullah mendapati Fatimah itu tambah nangis, maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat yang kedua, supaya Fatimah kembali mendekatkan kupingnya ke mulutnya Nabi. Yang kedua, dibisikkan sesuatu, barulah kemudian Fatimah itu tertawa. Sampai kemudian Rasulullah itu meninggal dunia. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika sepeninggal Rasulullah lalu langsung bertanya kepada Fatimah, Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi? Yang pertama yang menjadikan kamu itu tumpah air matanya. Dan apa yang dibisikkan yang kedua? Yang menjadikan kamu itu kemudian tertawa setelah kamu nangis. Lalu kemudian Fatimah menjawab, yang dibisikkan yang pertama itu adalah Rasulullah berkata, ayahku berkata, jangan sedih wahai Fatimah, la karba ala abika ba'da hadzal yaum. Jangan sedih wahai Fatimah, sesungguhnya kesulitan yang dirasakan ayahmu selama hidup sudah selesai. Besok tidak ada lagi kepedihan dan tidak ada rasa letih. Habis-habisan itu hari ini. Fatimah kemudian nangis. Kenapa? Karena dia tahu berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Karena tugasnya Nabi itu berisi dengan penderitaan dan berisi dengan banyak keletihan. Selesai. Besok tidak ada lagi Rasulullah di dunia. Yang dibisikkan yang kedua itu apa? Yang dibisikkan yang kedua Rasulullah berkata, yang membuat saya itu kemudian tertawa, senyum. Ketika kemudian ayahku berkata, ya Fatimatu, innaki min ahli aqrabu minni luhukan. Tak usah nangis wahai Fatimah. Sesungguhnya kamu
akan menjadi anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku ke surga. Dan Fatimah beberapa bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah itu keluarganya Nabi yang paling cepat nyusul Rasulullah di antara anak-anaknya Rasulullah. Kalau istrinya Nabi yang paling cepat nyusul Rasulullah itu siapa? Zainab. Rasulullah berkata, di antara istriku yang nanti paling cepat nyusul aku adalah orang yang paling panjang tangannya. Dulu para istrinya Rasulullah itu kemudian langsung ukur panjang tangan mereka. Ternyata yang meninggal itu adalah Zainab. Karena ternyata Zainab ini adalah orang ataupun istrinya Nabi yang paling taat dalam ibadah. Dia paling dicintai Nabi setelah Aisyah. Makanya Aisyah itu mengatakan tidak ada yang mampu mendekati maqamku di hatinya Nabi kecuali Zainab. Bagaimana solihnya beliau, ibadahnya beliau, dan bagaimana sedekahnya beliau. Arti panjang tangan yang dikatakan Nabi adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kemudian merasakan kematian, merasakan sakratul maut. Betapa beratnya Rasulullah merasakan sakratul maut sampai di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha meminta semangkuk air. Maka kemudian Aisyah sampai berkata, di dalam satu riwayat yang disampaikan dalam riwayat Muslim, setelah aku melihat kematian Nabi di dalam sakaratnya, semenjak saat itu aku tidak pernah punya keinginan untuk iri kepada orang yang mati seakan-akan dia tenang. Dulu Aisyah sebelum melihat kematian Rasulullah, Aisyah itu selalu iri kalau melihat ada orang yang mati kok kelihatannya tenang banget, diem aja. Aisyah itu iri betul. Wa inilah aghbat. Aku ini betul-betul iri kalau kemudian lihat orang yang semacam itu. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan seakan-akan dia itu kok tenang banget matinya. Tapi setelah aku melihat bagaimana Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini, tidak ada yang mampu untuk menawar bagaimana kecintaan Allah kepada Nabi. Dan Nabi pun merasakan sakaratul maut. Semenjak aku melihat kematian Nabi, aku tidak pernah iri kepada orang yang meninggal tampaknya dalam keadaan tenang. Karena aku tahu pasti dia merasakan sakaratul maut, tetapi hanya kelihatan tenang di dalam pandangan mata saja. Orang yang sakaratul maut itu berat, Masya Allah. Kita bisa bayangkan, ruh yang ada di dalam tubuh kita ini kemudian dicabut oleh Allah. Wong kita punya rambut di jempol kaki, kalau kemudian dicabut aja kita panas kok 2 hari. Kita melihat bagaimana kita itu merinding kalau kemudian mendengarkan cerita orang yang di penjara, kukunya dicabut. Kuku dicabut aja kita sepakat bahwasanya itu adalah sebuah rasa sakit yang luar biasa. Kalau rambut di jempol kakimu dan kukumu ketika dicabut, kamu itu merasa kesakitan yang luar biasa, apalagi sakaratul maut. Sakaratul maut. Roh bersama kita puluhan tahun kemudian dicabut oleh Allah. Tapi kenapa ya orang kok sakaratul maut kok diam ya Ustaz? Dia nggak diam. Dia merasakan sakit, saking beratnya rasa sakit itu menimpa kepada dirinya sampai tidak bisa ngomong apa-apa. Bapak itu kalau ditendang 1 orang, bapak akan berkata aduh. Tapi kalau bapak ditendang sama 5 orang, aduhnya itu sudah semakin lemah. Kalau kemudian bapak ditendang sama 100 orang bareng-bareng, mungkin tidak bisa lagi ngomong aduh, saking sakitnya kita rasakan ketika ditendang bareng-bareng 100 orang. Itu sakaratul maut. Semuanya merasakan sakaratul maut. Sampai Nabi pun merasakan sakaratul maut. Sampai Allah berkata, wajaat sakaratul maut dzalika mimma kuntum minhu tahid. Datanglah sakaratul maut yang selama ini kamu kemudian selalu berlari darinya. Tidak akan mampu kita berlari dari sakaratul maut. Makanya Nabi sampai kemudian mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma a'inni, Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah aku sakaratul maut. Padahal Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi ternyata Nabi pun merasakan sakaratul maut. Karena itulah hakikat kematian. Yang bisa merubah manusia menjadi roh akan melewati tentang sebuah perkara yang bernama sakaratul maut. Nabi dijadikan kayak gitu. Yang pertama, kenapa sih Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya daripada kita? 1, supaya umat ini berpikir tentang hakikat sakaratul maut. Imam Qurtubi berkata, kalaulah nabimu saja merasakan sakaratul maut, apalagi kamu cuma umatnya Nabi. Faedah yang kedua, kenapa Nabi itu merasakan sakaratul maut yang berat sampai ditimpakan kepada beliau itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa, itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa itu terjadi kepada Nabi. Maka Imam Qurtubi berkata, karena sesungguhnya Allah itu memberikan puncak kesabaran kepada Nabi di dunia supaya puncak kenikmatan Nabi di akhirat. Makanya Nabi itu menjadi pemimpin penduduk surga. Jadi kalau kita itu beriman, Bapak dan Ibu, jangan mengharapkan kita itu nikmat. Tidak ada imannya nikmat. Iman itu pasti diuji. Apapun ujian. Ujian kadang lewat suami, kadang lewat istri, kadang anak. Tapi semakin berat ujian yang Allah berikan, semakin besar kenikmatannya Allah ganti.
atau segala penderitaan yang dulu kita rasakan di dunia. Sebagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi sampai detik-detik terakhirnya Rasulullah di dunia pun masih dikasih oleh Allah ujian. 2 kali sakaratul maut orang biasa. Yang tidak merasakan sakaratul maut itu siapa, Ustaz? Ada nggak? Ada. Siapa yang tidak merasakan sakaratul maut? Yang tidak mendapatkan sakaratul maut dikatakan oleh para ulama satu tok yang tidak merasakan, yaitu adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakaratul maut. Makanya sampai Rasulullah SAW berkata di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Nasa'i dan kemudian Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, ma yajidu syahid minal qatli min masil qatli kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Orang yang mati syahid di antara kalian ketika dia itu meregang nyawanya, maka dia tidak merasakan apapun dari sakaratul maut, karena yang dirasakan oleh orang yang mati syahid itu sebagaimana digigit semut. Jadi kalau kita melihat ada orang yang terluka dalam peperangan di Suriah, contohnya hari ini jihad yang syar'i itu Suriah, dan itu menjadi kewajiban kita untuk mikir untuk itu kewajiban kita untuk mikir, bantu, mikir tidak mau apalagi bantu, harus mikir, harus membantu mereka. Maka kalaupun kita melihat ada korban-korban di daerah Suriah, Syam yang hari ini berjuang untuk melawan orang-orang kafir, kalaupun mereka terkena pecahan peluru, terkena pecahan mortar, walaupun kita lihat bagaimana rasa sakit yang dia rasakan, tetapi ketika dia meninggal dia tidak merasakan sakaratul maut kecuali sebagaimana digigit semut. Kita pernah nggak digigit semut? Saya pernah itu punya anduk dikeruputi semut, ketika kita pakai semut itu nempel di seluruh tubuh. Yang paling kita bersihkan dengan minyak kayu putih, hilang. Lah orang yang kemudian mereka itu mati syahid tidak ngerasain sakaratul maut, bahkan dicabutnya kuku itu lebih menyakitkan bagi orang yang mati syahid daripada ketika dia mati. Kenapa? Sakaratul maut ditutup sama Allah bagi orang yang syahid karena cintanya Allah kepada orang yang syahid. Makanya derajat orang yang ahlul ilmi yang solih dibandingkan dengan orang yang mati syahid lebih tinggi orang yang mati syahid. Mari kita dengarkan cerita tentang Abdullah bin Haram dalam riwayat Abu Dawud. Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu mendapati bapaknya Abdullah bin Haram orang tua sepuh, tapi senangnya sama dia itu luar biasa. Sampai akhirnya terbunuh di salah satu peperangan. Tahukah kita Abdullah bin Haram itu ketika nyari kuping, ketika ditemukan kupingnya itu tidak ada. Karena kemudian sudah dicacah-cacah sama orang-orang musyrik. Maka kemudian ketika akhirnya akan disolati, Nabi itu mundur. Sampai para sahabat itu dorong Nabi, ya Rasulullah, maju ya Rasulullah. Tapi ternyata Nabi itu berkata, loh kalian apa nggak ngerti nih? Ini loh, banyak malaikat yang sedang desak-desakan, rebutan untuk menyolatkan Abdullah bin Haram. Bapaknya Jabir bin Abdullah salah satu perawi hadis. Kemudian akhirnya Jabir bin Abdullah itu nangis setelah kemudian sudah dimakamkan. Jabir bin Abdullah itu nangis. Wajar, kematian orang yang dia cintai, ayahnya. Lalu kemudian Rasulullah itu sebagai pribadi yang ngerti tentang keadaan umatnya dan sahabatnya kemudian berkata, wahai Jabir, ta'ala indihuna. Kesini Jabir, kesini. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, ya Jabir, ala ukhbiruka ma kalamallahu li abika. Jabir, kamu mau tahu nggak yang sedang Allah bicarakan dengan ayahmu sekarang itu apa? Kamu mau pengen tahu? Lalu kemudian Jabir berkata, bala ya Rasulullah, saya ingin tahu ya Rasulullah, apa yang sedang dibicarakan Allah kepada ayahku, Jabir bin Abdullah. Lalu kemudian Nabi berkata, ya Jabir, ma kalamallahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kalama abaka kifahat. Jabir, Allah itu tidak pernah bicara dengan orang yang sudah meninggal dunia itu kecuali bicaranya di belakang hijab sampai nanti hari kiamat. Tapi ketika Allah itu menyambut ayahmu Abdullah bin Haram karena kecintaannya kepada orang yang berjihad di jalan Allah, Allah itu menyambut ayahmu dengan Allah itu berbicara langsung, kifahan. Kifahan itu face to face, wajah dengan wajah, tidak ada satar, tidak ada hijab. Lalu kemudian Allah itu bertanya kepada ayahmu, ya Abdullah bin Haram, tamanna alayya u'tika. Wahai hambaku, minta kepadaku sesuatu, aku kasih. Pada saat itu Abdullah bin Haram itu sudah mendapatkan surga. Coba, sudah mendapatkan surga. Allah masih berkata, tamanna alayya u'tika. Kamu minta apa? Aku kasih. Ayo, kamu minta apa? Aku kasih. Ternyata yang diminta oleh Abdullah bin Haram itu apa? Antuhyani fa'uqtalu fika saniyatan. Ya Allah, tidak ada yang aku minta kecuali satu, ya Allah. Hidupkan aku lagi supaya aku bisa melewati kematian kembali di jalan Allah.
hidupkan aku lagi ya Allah, supaya aku merasakan nikmatnya mati syahid di jalan. Lalu Allah menjawab, innahu sabaqa minni innahu la yurja'un. Kalau itu tidak bisa, ketentuan hidup dan mati itu sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh diriku. Tidak mampu kamu melampaui orang yang hidup kembali. Lalu kemudian akhirnya Jabir, kalau kemudian Abdullah bin Haram berkata, kalau begitu ya Allah, fa'ahlik man warai. Kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada orang setelahku apa kenikmatan yang aku dapatkan dari engkau setelah aku itu mati syahid. Lalu Allah turunkan, Allah penuhi permintaan dari Abdullah bin Haram. Allah turunkan surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi pada hakikatnya mereka itu hidup di sisi Allah, dikasihkan rezeki oleh Allah. Itu orang yang mati syahid, tidak merasakan sakaratul maut. Sampai kemudian Abdullah bin Haram saja ketika sudah mendapatkan surga, itu pengen balik ke dunia supaya bisa melewati lagi kematian. Karena apa? Gak ngelewatin sakaratul maut. Sebagaimana kematian mereka itu kamasil kursah, sebagaimana digigit semut. Sebagaimana digigit semut. Ya. Makanya sampai Rasulullah SAW katakan, tidak ada penduduk surga yang pengen balik ke dunia. Tidak ada. Kecuali satu penduduk surga yang pengen balik ke dunia. Siapa itu penduduk surga yang pengen balik ke dunia? Orang yang kemudian mati syahid. Padahal di dunianya itu miskin dan kere. Mereka itu di dunia itu fakir, miskin. Tapi walaupun mereka sudah mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan yang tertinggi dari Allah, mereka pengen balik ke dunia supaya mereka mendapatkan mati syahid kembali. Jadi semua sakaratul maut itu pasti dirasakan. Satu yang gak merasakan itu. Makanya apabila ada di antara orang-orang yang kita cintai kemudian dia mati memperjuangkan agama Allah di tempat yang syar'i, dengan peperangan yang syar'i, tidak yang syubhat, maka yang paling beruntung itu ibunya. Kenapa? Mendapatkan syafaat dari anaknya yang meninggal dunia. Maka yang paling beruntung itu adalah bapaknya. Makanya Ummu Khonsa itu sampai pingin 4 anaknya itu mati syahid. Kasih semua itu 4 anaknya itu kepada jalan Allah sampai meninggal semua. Ummu Khonsa ketika Rasulullah SAW itu berjihad, Rasulullah itu kemudian memanggil-manggil para sahabat untuk berjuang. Ummu Khonsa mempersiapkan 4 anaknya, kemudian dia bilang kepada 4 anaknya, pergi sana, ikut kepada Nabi berjihad di jalan Allah. Dan ibu pingin kalian tidak ada yang pulang. Semuanya ibu pingin kalian itu mati dan gugur di jalan Allah. Allah kabulkan permintaan Ummu Khonsa radhiyallahu anha. Ummu Khonsa mendapati 4 anaknya itu meninggal di jalan Allah. Beruntung betul orang tua. Ya. Jadi disitulah kita mengetahui sesungguhnya kematian itu mendapati sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu berlaku kepada setiap orang. Satu yang tidak kemudian diberikan sakaratul maut, orang-orang yang mereka itu mati syahid. Walaupun tampaknya dalam pandangan kita mereka sakit, mereka terkena dengan peluru, mereka terkena dengan apapun pedang, maka pada hakikatnya mereka itu adalah orang yang mendapatkan cubitan semut sebentar, tetapi mereka merasa nikmat. Cuma yang harus kita yakini, tidak boleh bagi kita untuk menyebut orang yang mati itu dengan gelar asyahid. Kenapa tidak boleh? Karena belum tentu dia syahid. Bisa jadi hatinya itu punya tersimpan dengan niatan yang bukan karena Allah. Yang kita lakukan adalah kalau kita mendengar ada orang yang mati dalam peperangan yang syar'i, yang kita ucapkan adalah asyahid insyaallah. Tidak boleh kita langsung menyebutnya asyahid. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bagaimana keadaan hatinya. Kemudian yang berikutnya, dari kemudian hakikat kematian, ya, maka kemudian al-mautu kafarah. Yang keempat, para ulama kemudian menerangkan apa itu hakikat kematian. Para ulama kemudian mengatakan hakikat kematian itu kafarah bagi orang-orang yang beriman. Jadi pada dasarnya orang yang merasakan sakit ketika dia itu meninggal dunia itu kafarah bagi dirinya untuk kemudian menggugurkan dosa-dosanya. Karena setiap rasa sakit yang diderita oleh orang yang beriman, maka itu menjadi kafarah ketika dia ikhlas. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, "Ma yusibal muslima min wasabin wala hammin wala adza wala syaukatu yushaquha fil ardi illa kaffarallahu bi khatayahu." Sampai Nabi kemudian berkata, tidaklah seorang muslim ketika dia mendapatkan kesedihan, keperihan, gundah gulana di dalam hatinya, sampai kakinya yang tertancap dengan duri, kalau dia bersabar, kecuali Allah itu akan menggugurkan segala dosa-dosanya. Mati adalah kafarah kalau dia merasakan sakit. Makanya bagi kita, kalau mendapati orang yang sakit, yang semakin berat, maka kita yang paling penting itu adalah memberikan nasihat supaya dia sabar dan ikhlas. Itu yang paling penting. Kalaupun kemudian semakin berat, maka yang kita lakukan adalah mentalkin la ilaha illallah.
Dan cara kita mentalkin, jangan buru-buru, yang lembut di atas kepalanya, dibisikkan di telinga kanannya, la ilaha illallah. Pelan, tenangkan keadaan. Setelah tenang, la ilaha illallah. Tidak usah diganti dengan yang lain. Tidak usah dibacakan Yasin, tidak usah dibacakan Al-Waqiah. Tidak ada perintah itu. Nabi mengatakan dalam perintah yang sangat jelas dalam riwayat Muslim, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang meninggal, yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Satu yang jangan lupa, supaya dia ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, maka kematian dan rasa sakit yang mengiringi kematian tidak menjadi kafarah untuknya. Berapa banyak orang yang mereka itu sakit teriak-teriak, mereka menggugat rasa sakit itu dari Allah. Apa kurangnya saya ya Allah, kok masih diberikan sakit yang semacam ini ya Allah. Terucap itu menjadikan penggugur dosanya itu menjadi hilang. Padahal hakikatnya penyakit itu merupakan penggugur dosa. Makanya orang yang datang kepada orang yang sakit, sunnah itu harus diperhatikan. Dan di antara sunnah itu apa? Memberikan nasihat untuk menguatkan hati. Nabi kalau mengunjungi orang yang sakit, maka Nabi itu mengatakan, la ba'sa, tidak apa-apa, tohu, dengan sakit yang kamu derita akan menggugurkan dosa-dosamu. Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, berwudu disunahkan. Kemudian kita duduk di sebelah kanan orang yang sakit. Kemudian disunahkan bagi kita memegang kening orang yang sakit, mengusap wajahnya, mengelus-ngelus dadanya. Dan yang paling penting, menyuruh dia untuk bersabar. Karena sakit seberat apapun, kalau hilang sabarnya, sakit itu justru akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Itulah beratnya ketika sakit. Fungsi orang terdekat ketika mendampingi orang yang sakit itu mengingatkan terus untuk senantiasa dia ikhlas. Karena sesungguhnya harus disampaikan kafarah ini kafarah insyaallah sebentar. Karena banyak orang yang mereka tidak sabar ketika menderita penyakit. Dan di saat dia menderita penyakit, banyak kalimat-kalimat buruk yang dia keluarkan. Kalau sudah keluar dan dia tidak bertobat dari kalimat itu, maka kalimat itu akan menjadikan dia gagal mendapatkan kafarah atas segala dosa dari penyakit yang dia rasakan. Makanya kita harus penting untuk kemudian mengetahui bagaimana adab kita kalau menjenguk orang yang sakit. Terus tidak pernah bosan untuk menyampaikan supaya dia sabar. Sekalinya sabar hilang, berkonsekuensi besar akan hilangnya keutamaan yang dia rasakan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, apa itu hakikat kematian? Hakikat kematian para ulama lalu mengatakan tidak bisa disegerakan, tidak bisa untuk ditakhirkan. Jadi yang namanya kematian tidak bisa diundur, tapi tidak bisa untuk dimajukan. Jadi kalau ada orang mendapati kecelakaan disebabkan oleh dirinya, jangan menganggap diri kita itu peran yang menjadikan dia terbunuh itu besar. Artinya gini, kadang-kadang ada orang yang melewati sebuah kejadian bersama temannya. Ketika dia sedang bersama temannya itu meninggal dunia. Lalu kemudian orang itu merasa bersalah, gara-gara saya dia meninggal dunia. Padahal kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Saya ingin menyampaikan masalah ini juga karena saya punya teman sampai beliau stres setengah tahun. Disebabkan beliau pernah memboncengkan temannya beliau dalam satu perjalanan. Lalu tabrakan, yang memboncengkan selamat, yang diboncengkan meninggal dunia. Keluarganya sudah nerima, sudah ridho, memang sudah ketetapan takdir untuk meninggal. Karena memang meninggal itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak mampu diundur, tidak mampu dimajukan. Teman saya, dia merasa bersalah dan sering berkata, coba kalau saya tidak memboncengkan, coba kalau saat itu saya tidak di depan, coba kalau saya tidak melewati jalan itu, coba kalau saya kemudian pergi lewat arah yang lain. Semuanya terus dibicarakan sampai akhirnya stres, merenung, dan akhirnya kemudian memenjarakan dirinya di dalam kamar sampai berbulan-bulan. Padahal hakikat kematian itu adalah tidak dapat disegerakan dan tidak dapat diundur. Kadang-kadang kita mendapati ada keluarga yang nyesel banget ketika ada anggota keluarganya yang harus ditopang dengan berbagai macam alat yang mana pembayarannya itu mahal, sampai puluhan juta satu harinya. Lalu kemudian karena merasa tidak lagi mampu bisa membayar, kemudian mereka dengan berat hati berkata, dok, tolong dilepas saja dok, sudahlah kita pasrah. Ketika dilepas meninggal dunia. Lalu kemudian berkata, Masya Allah, gara-gara dilepas nih selang-selangnya akhirnya bapak meninggal dunia, ibu meninggal dunia. Enggak, bukan karena dilepasnya selang, memang itu ketetapannya. Qadarullah, pas dilepasnya selang itu meninggal dunia. Ini harus kita pahami supaya kita mempunyai kelapangan hati kalau sudah mendapati tentang hakikat orang yang meninggal di sekitar kita. Karena banyak orang yang mereka itu tidak menerima sebab kematian seseorang lalu menyalahkan dirinya masing-masing.
Kematian itu tidak mempan, tidak pernah diundur, tidak pernah mampu dimajukan. Sama, orang yang memegang kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Banyak orang yang mikir, kalau kamu memegang kebenaran, kamu dapat ancaman banyak, matinya cepat. Kata siapa? Rasulullah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, innal haqqa la yuqarribu ajalan wa la yubaidu an rizqin. Sesungguhnya kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Orang itu merasa kalau dia berada dalam kebatilan, maka dia mampu mengakhirkan ajal dan mampu mendekatkan rezeki. Tidak, kata Nabi. Rasulullah mengatakan, benar yang kamu lakukan ketika menjalankan perintah Allah, tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah kemudian menjauhkan rezeki. Karena semua ketetapannya sudah dibahas, sudah ditetapkan oleh Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mampu dimajukan, tidak mampu dimundurkan. Jadi pada dasarnya di sini, pada dasarnya kita selalu akan mengalami kematian dan tidak bisa dimundurkan. Kalau ada orang yang berkata, Ustadz, bagaimana silaturahim? Dikatakan silaturahmi tazidu fil umri. Sesungguhnya orang yang melaksanakan silaturahmi itu menambah umur. Maka para ulama memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Ada sebagian para ulama diwakili oleh Imam Nawawi mengatakan, umur yang ditambahkan adalah kenangan-kenangan baik dari orang itu. Ibu ataupun bapak ketika silaturahmi, orang yang didatangi itu pasti senang. Maka kemudian ketika dia meninggal, orang yang datang kepada keluarganya, dia akan mengingat, Masya Allah, dia dulu rajin ke tempat kita. Itulah umur yang kedua setelah orang itu mati. Ada sebagian dari para ulama yang menerangkan, sesungguhnya hakikat ditambahkan itu apa? Sebelum Allah menetapkan takdirnya dan mengangkat penanya, Allah ngerti, fulanah ini akan rajin untuk melaksanakan silaturahmi. Allah sebelumnya itu akan menetapkan ajalnya itu 50 tahun. Tapi karena Allah tahu bahwasanya fulanah ini akan banyak silaturahmi, 50 tahun diganti oleh Allah menjadi 60 tahun, lalu ditetapkan takdir. Jadi pada dasarnya apakah silaturahmi kemudian betul-betul merubah catatan takdir? Enggak. Itu sudah diputuskan oleh Allah sebelum diangkatnya pena. Ya kalau kita belum tahu, ya kita berusaha untuk mencari yang terbaik. Silaturahmilah yang banyak supaya kemudian kita mendapatkan salah satu kebaikan, entah diingat oleh orang yang baik ataupun yang kedua betul-betul ditambahkan umurnya oleh Allah sebelum kita ditetapkan takdirnya oleh Allah. Tapi yang jelas kematian tidak bisa diundur, kematian tidak bisa dimajukan. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang mereka itu meninggal dunia persis dengan ketetapan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menahan itu. Ya. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Hakikat kematian yang keenam, para ulama mengatakan al-mautu karahahan nafsu. Sesungguhnya kematian itu dibenci oleh nafsu, ya, dibenci oleh nafsu, tapi dicintai oleh iman. Kenapa sih terkadang kita takut kepada kematian? Itu yang sedang bicara nafsunya. Jadi kenapa nafsu itu benci kepada kematian? Sesungguhnya nafsu itu benci kepada kematian karena nafsu itu akan mati bersama dengan matinya orang. Nafsu itu tidak ada kalau kita sudah mati, Bapak dan Ibu. Jadi kalau pada dasarnya ada orang yang sudah berada di alam kubur, orang yang ada di dalam kubur itu tidak punya nafsu. Dan kita tidak bisa untuk membunuh orang, tidak bisa membunuh nafsu. Bisa nggak kita membunuh nafsu? Tidak bisa. Tidak bisa kita membunuh nafsu. Makanya perintah yang Allah datangkan kepada kita itu apa? Menahan nafsu, tetapi tidak membunuh nafsu. Karena pada dasarnya kemudian nafsu itu ada. Dan nafsu itu paling benci dengan kematian. Karena dengan datangnya kematian, maka sesungguhnya nafsu itu akan mati bersama dengan matinya seseorang. Di dalam kubur, orang punya nafsu? Tidak punya. Tidak ada orang yang ingin jalan-jalan kalau sudah mati. Saya ingin jalan-jalan ke Bandung, ke Puncak. Tidak ada. Kalau orang sudah mati, tidak ada yang termenung, bengong, mikirin apa? Ingin renang? Tidak ada. Kalau orang sudah mati itu tidak punya nafsu dia. Nafsunya hilang bersama dengan kematian. Dan kita kalau hidup tidak bisa ngilangin nafsu. Nafsu itu ada, sampai Nabi pun ada nafsunya, ada nafsunya. Perhatikan apa yang diceritakan Allah kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf tergoda dengan istri sang raja. Wa hamma biha. Sesungguhnya Yusuf itu senang sama perempuan yang menggodanya. Cuma perbedaannya orang yang soleh itu mampu menahan nafsu, orang yang tidak soleh tidak mampu menahan nafsu, itu saja. Makanya kemudian nafsu itu tidak senang dengan kematian. Karohahal nafas atau karohahal hawa. Sesungguhnya kematian itu dibenci oleh nafsu. Karena apa? Karena dengan hakikat kematian, nafsu itu kemudian akan berhenti. Jadi kemudian di situ kita ngerti sesungguhnya orang-orang yang mereka itu dalam kematian itu sesungguhnya nafsu itu membenci betul kematian. Tetapi disenangi oleh iman. Kenapa iman itu senang dengan kematian? Karena itulah sarana kita bertemu dengan Allah.
Karena kalau tidak mati, kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Siapapun yang senang dengan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan senang kepadanya. Makanya para sahabat dulu ketika mereka berteriak kepada pasukan Romawi yang memerangi mereka, mereka berkata, "Innana qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbunal haya." Kami ini kaum yang mencintai kematian. Kami ini cinta kematian. Sebagaimana kalian orang Romawi itu mencintai kehidupan. Kami itu kalau perang itu pengen mati. Makanya orang Romawi dalam lintas sejarah, kalau kita membaca sejarah, kita akan mendapati orang Romawi itu stres kalau menghadapi kaum muslimin. Sampai ada salah satu perang yang dinamakan perang Datus Salasil. Perang itu adalah setiap pasukan Romawi harus diikat dengan rantai. Kenapa mereka harus diikat dengan rantai? Karena mereka itu kalau melihat kaum muslimin berperang, mereka ketakutan, kabur semuanya. Oleh para komandannya, lalu kemudian dibuat sebuah cara bagaimana supaya tidak kabur. Semua pasukan itu dirantai supaya tidak kabur. Karena mereka apa? Berhadapan dengan kaum muslimin, di mana slogan kaum muslimin saat itu berkata, kami itu mencintai kematian sebagaimana kalian itu mencintai kehidupan. Makanya orang Romawi itu Masya Allah, kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin, kalah. Makanya tidak sampai 100 tahun setelah munculnya Islam, Persia hancur di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tidak sampai 100 tahun, Romawi itu hancur, imperiumnya kalah dengan kehebatan kaum muslimin dan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena akidah yang melatari belakang. Jadi di situ kita memahami kematian itu tidak disenangi nafsu, tetapi dicintai oleh iman. Dalam satu diri kita misalkan dia mengatakan, saya kok tiba-tiba tidak senang mati, itu nafsunya. Tapi kalau iman kita pingin untuk kemudian meninggal supaya kita betul-betul mampu bertemu dengan zat yang kita cintai. Makanya enak kalau ada orang yang ditakdirkan mati muda tetapi salih, kayak Mus'ab bin Umair, tidak sampai 40 tahun meninggal dunia. Sebelum 35 tahun. Mus'ab bin Umair singkat hidupnya, tapi balasannya surga insya Allah ya. Jadi kemudian Mus'ab bin Umair itu salah satu sahabat yang dicintai oleh malaikat Jibril. Sampai ketika Mus'ab bin Umair itu sudah meninggal dunia, para sahabat itu ramai berkata, ya Rasulullah, kami ketemu lagi dengan Mus'ab bin Umair. Lalu Nabi berkata, itu bukan Mus'ab bin Umair, itu malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu kalau menyerupai, kalau diperintah untuk menjadi manusia, wajah yang dipinjam oleh malaikat Jibril itu wajahnya Mus'ab bin Umair, karena cintanya Jibril kepada Mus'ab bin Umair. Insyaallah ya. Kemudian kayak Sa'ad bin Mu'ad, meninggal muda 38 tahun, masuk Islam umur 30 tahun, kemudian meninggal 38 tahun, hanya 8 tahun saja masuk Islamnya. Tapi kemudian ketika meninggal dunia dikatakan oleh Nabi, kematiannya itu mengguncangkan arsy-Nya Allah ya. Jadi kematian itu pada dasarnya menyenangkan ketika kita memiliki iman, karena itulah sarana kita bertemu dengan Allah. Yang paling barokah itu adalah yang pendek umurnya, penuh amalnya, sampai kemudian dia tidak mendapati beban hidup yang panjang, tapi sudah mendapatkan rasa manis di dalam kematian. Itulah yang keenam ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, hakikat kematian yang ketujuh itu apa? Kematian itu bersifat infiradi, pribadi. Jadi kematian itu bersifat pribadi. Tidak ada yang kemudian mampu mewakilkan dan tidak ada yang mampu untuk menggantikan kematian. Tidak ada kematian yang menggantikan kematian fulan dan kematian fulan. Infirad, dia betul-betul pribadi, individualistis. Jadi kematian itu betul-betul sifatnya pribadi. Bahkan kalaupun kita didatangi oleh kematian, di samping orang yang mati kita tidak mampu untuk menolong orang yang ada di samping kita ketika meninggal dunia. Karena kematian itu kata para salafus salih, dia bersifat pribadi dan tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa untuk kemudian dimintakan untuk digantikan sama yang lain. Dan yang terakhir yang ke-8, sifat kematian itu apa? Sifat kematian yang ke-8 adalah bagaimana kematian itu mempunyai perjalanan yang panjang. Jadi kematian itu mempunyai perjalanan yang panjang. Orang yang meninggal dunia dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib, idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya nazala ilaihi malaikatun minal malaikah. Orang itu kalau sudah akan meninggal dunia, ada perjalanan panjang yang disampaikan Nabi mengungkapkan hakikat orang yang ketika meninggal dunia. Kalau dia itu adalah orang mukmin, datang kepadanya para malaikat. Kalau dia adalah orang yang mukmin, maka malaikat yang datang malaikat berwarna putih. Nazala ilaihi malaikatun minal malaikah ma'ahum kafanun min afanil jannah wa hanutun min hunutul miski. Maka para malaikat itu putih, berwarna putih dia, lalu kemudian membawa dua barang. Yang satu kain kafan dari surga, yang satu membawa minyak wangi dari surga. Fajalasu inda mudil basar.
Maka kemudian para malaikat itu duduk sejauh mata orang yang akan meninggal dunia itu memandang. Makanya kalau kita lihat apabila diri kita atau melihat saudara kita meninggal dunia, perhatikan, mata mereka itu seakan-akan lihat ke atas kosong. Itu bukan tatapan kosong. Dia melihat kumpulan malaikat yang tidak pernah dilihat seumur hidupnya. Karena apa? Kasyaf, batas antara dia dengan malaikat itu dicabut oleh Allah. Dia melihat itu. Malaikat itu membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Makanya sering kalau kita mendapati orang yang sakaratul maut, kita bilang, Pak, lihat kita Pak, Bu, lihat kita Bu. Dia nggak mau lihat. Bukan nggak mau lihat, dia melihat benda yang betul-betul, dia melihat makhluk yang belum pernah lihat dia lihat sebelumnya. Lalu kemudian ketika para malaikat-malaikat itu kemudian duduk sejauh mata memandang, lalu kemudian turunlah satu malaikat. Satu malaikat yang turun itu adalah satu malaikat yang disebut dengan malaikat maut. Malaikat maut. Ingat, malaikat mencabut nyawa itu dinamakan oleh dalam syariat itu malaikat maut, bukan malaikat Israel. Lalu kemudian malaikat maut itu kemudian duduk di atas kepala orang yang akan meninggal dunia. Lalu kemudian di atas kepala itu apa yang dikatakan oleh malaikat maut? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan kamu itu diridhai oleh Allah. Maka dicabut itu ruhnya dari atas. Makanya pertama kali kalau kita lihat orang yang meninggal dunia, yang pertama kali dingin itu mana? Kakinya. Karena dicabutnya dari atas. Cabut lagi, cabut lagi, cabut lagi. Sampai kemudian yang paling terakhir itu adalah ruh dari kaki yang melewatin mata. Maka kemudian yang paling setia kepada ruh itu apa? Mata. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, fa inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau sudah dicabut, yang ngikutin perjalanan ruh itu adalah mata. Makanya kita sering mendapati ada orang yang terbuka matanya ketika meninggal dunia. Itu bukan tanda su'ul khatimah. Masyarakat itu sering beli matanya terbelalak ketika meninggal dunia. Itu su'ul khatimah enggak. Utsman bin Maz'un itu salah satu sahabat Nabi yang terbuka matanya pula ketika beliau meninggal dunia. Artinya apa? Karena ruh itu yang setia mengikuti perjalanan ruh itu adalah mata. Kadang-kadang ada yang mata membuka, ada yang mata membuka sedikit. Seakan-akan lihat ke atas, itu melihat ruhnya dicabut. Perjalanan panjang setelah itu apa? Naik, lalu kemudian dibungkus dengan kain kafan, lalu kemudian dikasih itu minyak wangi dari surga. Kecuali ada satu ruh yang tidak langsung dikafani, ada satu ruh yang tidak langsung dikasih pakaian atau dikasih minyak wangi. Ruhnya siapa? Ruhnya Hamdalah radhiyallahu anha. Hamdalah itu merupakan salah satu sahabat Nabi yang beliau itu berperang di jalan Allah, meninggal tetapi dalam keadaan junub. Dia belum sempat untuk kemudian mandi. Baru mencampuri istri, kemudian Rasulullah itu manggil-manggil, hayya alal jihad, ayo kita berperang. Lalu kemudian Hamdalah langsung bangun, kemudian langsung menghampiri Nabi dan para sahabat berperang. Dan ketika meninggal dunia, para sahabat kaget mendapati rambutnya Hamdalah itu basah. Basah sebagaimana orang yang sedang mandi. Lalu mereka berkata, ini kenapa ya Rasulullah? Tanya itu sama istrinya. Istrinya lalu berkata, dia sedang junub dan sempat untuk mandi. Para sahabat bingung lalu kemudian bertanya, ini gimana ya Rasulullah? Dia belum sempat untuk mandi ya Nabi, tapi dia sudah meninggal dunia. Padahal orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, karena mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan membawa darahnya yang segar itu, tidak boleh dimandikan. Karena manusia itu nanti ketika dibangkitkan itu macam-macam. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa daging. Siapa itu? Orang yang minta-minta ketika hidup di dunia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya jadi kaki, itu orang-orang kafir. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, meraba-raba, orang yang turun kepadanya kitabullah dan sunnah tidak pernah belajar. Ada yang kemudian dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah langsung, labaik Allahumma labaik, orang yang kemudian mati dalam keadaan ihram dan haji. Ada orang yang mati dalam keadaan dia itu miring-miring, orang yang poligami tetapi tidak adil. Ada orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kain kafannya itu mengeluarkan bau yang sangat busuk dari nanah-nanah yang busuk. Siapa itu? Orang-orang yang miyahah. Orang yang meratap ketika keluarganya meninggal dunia, menyesali takdir yang berlaku kepada keluarganya ketika meninggal dunia. Tapi ada orang yang meninggal itu dalam keadaan darahnya segar, ngalir, seger, sebagaimana dia baru bangun tidur. Itu orang yang mati syahid. Maka kemudian para sahabat nanya, loh ini gimana ini Hamdalah ya Rasulullah? Dia ini meninggal di peperangan tidak boleh dimandikan, tapi junub. Lalu kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke atas langit dan berkata, loh apa kamu nggak ngerti? Hamdalah itu dimandikan oleh ribuan malaikat karena untuk menggantikan junubnya, Masya Allah. Makanya setelah itu gelarnya Hamdalah adalah ghusilul malaikah, satu-satunya orang yang dimandikan oleh Allah dengan para malaikat ketika dia kembali kepada Allah ya. Maka perjalanan manusia naik ke atas.
Lalu kemudian dibungkus dengan kafan, dikasih minyak wangi dari surga. Lalu kemudian naik ke pintu yang pertama, ditutup. Jadi kalau kita lihat ibu dan bapak, langit ini ada 7 tingkatan. Setiap pintu, setiap langit punya pintunya. Setiap langit itu punya pintunya. Fastaftahu lahul bab. Mereka itu minta supaya dibukakan pintu langit yang pertama. Dibuka. Malaikat-malaikat yang membawa itu meminta, ini dibukakan nih. Ruh ada yang kembali kepada Rabbnya. Maka seluruh penduduk langit langsung kemudian menyambutnya. Lalu mereka berkata, manir ruhu hadat tayyib. Ini siapa ini? Pemilik roh yang luar biasa ini siapa ini? Disebutkan namanya, disebutkan amal soleh yang dia pernah kerjakan. Tidak terdengar itu oleh manusia, tapi gemuruh itu di atas langit. Kemudian meminta yang kedua untuk dibukakan. Kemudian meminta yang ketiga dibukakan sampai mentok pada langit yang ketujuh. Pada langit yang ketujuh Allah tidak membukakan. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruh orang itu, aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Di situ aku membangkitkan, di situ aku menciptakan, di situ aku akan membangkitkan kembali. Lalu kemudian ruh itu dibawa lagi kembali, menemui di dalam jasad. Makanya kemudian di dalam kubur itu kita melihat orang yang baru di dalam kubur itu baru bertemu dengan ruhnya. Jasad itu ketemu dengan ruh. Nah, datanglah Munkar dan Nakir. Ketika datang Munkar dan Nakir bertanya tentang 3. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinu allati ursilta fika. Siapa Rabbmu, siapa Rasulmu, dan apa agama yang diutus kepadamu. Siapa yang mampu menjawab? Tidak siapapun kecuali orang yang dikuatkan oleh Allah. Rasulullah lalu membacakan ayat dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah meneguhkan orang yang beriman dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Allah yang gerakkan lisan. Orang yang Allah bantu di dengan imannya, Allah jawab. Allah bantu dia untuk menjawab. Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Rasulullah Muhammad, dan agama yang diutus kepadaku adalah Rasulullah Muhammad. Yang menggerakkan siapa lisannya? Bukan kita, Allah. Ingat, kalau orang itu sudah meninggal dunia, dia tidak mendapatkan kebebasan sebagaimana kebebasan yang dia dapatkan ketika hidup. Itu kata-kata Imam Ibnu Katsir. Kalau kita hidup di dunia mendapatkan panas, kita mampu pergi untuk berlindung. Kalau kita mendapatkan hujan, kita berteduh. Kalau kita lapar, kita mencari makan. Kalau kita haus, mencari minum. Itu di dunia. Tapi nanti kalau sudah di alam barzah, hanya menggerakkan lisan aja tidak mampu. Apalagi ketika di padang mahsyar, menggeser kaki aja tidak mampu. La yazalu qadama abdin. Kamu geser aja nggak mampu, sampai ditanya oleh Allah dulu baru bisa geser kaki. Nah, baru kemudian itu setelah ditanya, kalau dia mampu menjawab, maka kemudian Allah berkata di atas langit, shadaqa abdi. Hambaku itu telah benar, jujur dia dalam imannya ketika hidup di dunia dan matinya. Berikanlah kepadanya itu surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan itu pintu antara dia dengan surga. Lalu para malaikat itu membuka pintu antara alam barzah dengan surga. Dia melihat surga itu. Betapa nikmatnya surga itu. Ibu pernah nggak di depan ketika siang-siang jam 1 siang, kemudian di depan mall, gerbangnya buka. Kerasa dinginnya atau enggak? Kerasa dinginnya itu. Walaupun kita belum masuk ke mallnya. Gambaran itulah yang kemudian bisa mendekatkan kepada pemahaman kita. Orang itu akan merasakan betapa indahnya mendapatkan surga. Lalu datang kepadanya orang yang solih, orang yang begitu baik, sampai ditanya, man anta? Siapa kamu? Ana amaluka solih, saya amalmu yang solih. Ini sholatmu, ini sedekahmu, ini ikhlasmu, ini cintamu kepada sesama mukmin. Inilah aku, jadilah aku. Lalu kemudian orang-orang yang di dalam kubur itu sampai berkata, Aqimi sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, tegakkan cepat hari kiamat supaya kemudian aku cepat kembali kepada Rabbku. Itulah perjalanan. Itulah perjalanan yang tidak akan ditempuh oleh siapapun sampai kita meninggal dunia. Kalau kita memimpikan jadi Superman, tidak usah memimpikan hidup. Nanti jatahnya itu datang. Ketika kita meninggal dunia itu pasti kita akan terbang ke langit yang ketujuh. Lalu kemudian dibawa oleh para langit. Lalu kemudian dibawa lagi turun ke bawah. Kalau dia adalah orang yang bukan beriman, maka yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat berwarna hitam. Datang kepadanya membawa 2 benda, siyatun min siyati ahli nar, membawa cambuk dari penduduk neraka, dan membawa kemudian kain kafan dari neraka, dibawa langit ke atas, kemudian dalam penuh siksa sampai dikembalikan ke alam barzahnya, yaitu di alam kuburnya. Maka para ulama mengatakan hakikat kematian itu adalah hakikat sebuah safar. Orang tidak akan pernah melewati safar ini sampai dia itu meninggal dunia. Dan inilah yang akan ditemui ketika orang itu akan meninggal dunia. Inilah yang kemudian kita pahami. Inilah hakikat kematian. Kenapa kita perlu sampaikan ini terlebih dahulu? Supaya kita paham. Tidak akan berubah kita menjadi mayit sampai kita melewati kematian.
Dan kematian itu punya 8 hakikat yang ternyata dijelaskan secara rinci oleh Nabi dan dijelaskan oleh para ulama. Sekarang barulah kemudian kita ini membahas apa yang kemudian diinginkan, diangan-angankan oleh si mayit. Karena ternyata yang punya angan-angan itu bukan hanya orang yang hidup, tetapi orang yang mati pun mereka punya angan-angan. Jadi orang-orang yang mati pun mereka punya angan-angan. Perbedaannya angan-angan orang yang hidup dengan angan-angan orang yang mati beda. Angan-angan orang yang hidup adalah angan-angan yang bisa diwujudkan dengan tekad yang membaca. Tetapi angan-angan orang yang mati, sebesar apapun tidak akan pernah mampu. Nanti kita bicarakan salah satu angan-angan orang yang di dalam neraka itu apa? Pingin mati. Pingin mati aja nggak dikasih oleh Allah. Karena tahukah kita bahwasanya ketika sudah tegak hari mahsyar, Allah itu panggil kematian. Sini kematian, datang kematian. Lalu Allah wujudkan kematian itu sebagaimana domba. Lalu kemudian kematian berubah menjadi domba, lalu kemudian Allah sembelih. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Sampai orang-orang itu di dalam neraka, angan-angan mereka itu apa? Mati. Hanya pingin mati tok. Tapi itu pun nggak dapat. Sampai kemudian mereka berkata, kalaulah kami mendapat, minta air tidak dapat, minta makan tidak dapat, sudahlah, pinginnya kami dimatikan. Tidak ada kematian untuk kalian, kata para malaikat. Kematian sudah tidak ada, hilang, disembelih oleh Allah. Ya, itulah bedanya angan-angan orang yang hidup dan angan-angan orang yang mati. Sekarang kemudian apa itu? Kemudian angan-angan orang yang meninggal dunia. Maka kemudian para ulama lalu menjelaskan angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, yaitu adalah ketika orang baru meninggal dunia. Angan-angan orang itu, angan-angan si mayit itu dimulai ketika dia itu baru saja dinaikkan ke keranda. Jadi ketika seseorang itu baru dinaikkan ke keranda, maka sesungguhnya itu dia sudah punya angan-angan. Apa angan-angan orang yang berada di atas keranda itu? Angan-angan orang yang berada di atas keranda diceritakan oleh Nabi, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha rijal ala a'naqihim. Kalaulah kemudian orang-orang yang kemudian telah meninggal dunia, lalu kemudian mereka diletakkan di atas keranda. Kalau kemudian dia adalah orang yang salih, maka kemudian orang-orang yang salih yang di atas keranda itu teriak, qaddimuni, ayo cepat segerakan, lama sekali nih jalannya, ayo cepat, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau kemudian dia adalah bukan orang yang salih yang dinaikkan di atas keranda, maka orang yang dinaikkan di atas keranda itu lalu berkata, ya wailaha aina yadhabuna biha yasma'u sautuha kulla syai'in illal insan walau sami'al insan la sa'iqa. Tetapi kalau dia bukan orang yang salih, orang yang kemudian banyak berbuat dosa, maka kemudian orang itu akan berkata, kemana kamu akan membawa diriku? Tinggalkan aku, biarkan aku di sini, jangan kau bawa aku ke depan. Aina yadhabu biha, teriak. Di mana kata Rasulullah, teriakannya itu terdengar oleh semua makhluk, sampai binatang-binatang pun mampu mendengar teriakan itu. Illal insan, kecuali manusia. Karena kalau manusia itu mendengar itu, maka dia pasti akan pingsan karena kerasnya suara itu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya seletih apapun kita, apabila kita beramal salih dalam kehidupan dunia, kita dihujat, kita dicela, kita difitnah, kita berat untuk bangun di tengah malam, kita sulit untuk menahan lapar dan menahan haus ketika di waktu siang. Semuanya itu, semua keletihan yang kita dapatkan ketika kita mengamalkan amal salih, seketika ketika kita meninggal dunia, semua keletihan itu hilang. Seraya kita akan berkata, qaddimuni, ayo cepat supaya itu bertemu dengan apa yang Allah janjikan. Jadi seakan-akan terbayar kontan apapun yang telah kita lakukan ketika kita itu keletihan menapak jalan ketaatan. Ingat, jalan ketaatan itu meletihkan, karena ibaratnya naik ke bukit yang sangat tinggi, tidak turunan. Aqabah, betul-betul sulit, berat. Tapi semua kesulitan itu apabila orang itu sudah meninggal dunia, maka dia itu kemudian akan merasa hilang semua keletihan itu dan berkata, qaddimuni, ayo segera supaya aku bertemu dengan apa yang Allah janjikan. Tetapi sebaliknya, seberapapun nikmat ketika kita hidup, mendapati yang haram, mendapati yang syubhat, ngambil nafsu, melaksanakan apa yang kita mau tanpa mempertimbangkan syariat yang telah Allah tetapkan, senikmat apapun yang telah kamu rasakan ketika kamu hidup, tetapi ketika kamu mati, hilang semua kenikmatan itu dan menjadikan kamu ketakutan ketika baru dibawa ke atas keranda. Lalu berkata, aina yadhabuna biha, kemana ini aku dibawa? Kemana ini aku dibawa? Kemana? Tinggalkan aku bersama keluargaku. Sampai teriakannya dikatakan oleh Nabi terdengar semua makhluk kecuali manusia.
Kadang-kadang ada orang yang mereka itu berbuat kemaksiatan, tidak ngerti arti kepuasan, terus maksiat dilakukan tanpa ada kata henti. Dia merasa bahwasanya hidupnya itu akan panjang. Terlebih lagi kemudian dia terkena taswif, dia melambat-lambatkan untuk bertobat ketika dia merasa umurnya itu begitu panjang, menjangkau sampai ratusan tahun. Semua kenikmatan itu hilang ketika sudah meninggal dunia, tidak ada lagi yang tersisa. Dan kemudian dia itu pasti akan berteriak supaya kemudian dia itu dikembalikan dan tidak dibawa ke tempat yang lain. Jadi setelah kita memahami, wallahi kalau bapak, ibu merasakan beratnya menapak jalan ketaatan, ingat-ingat saja akan datang satu waktu ketika kita itu akan mendapatkan dua kondisi. Bisa jadi ibu akan berkata, segerakan aku bertemu dengan yang lahat. Atau yang kedua, ya Allah, kemana ini saya dibawa? Pilihlah itu dengan amal soleh kita. Karena sesungguhnya itulah andai si mayit yang pertama. Kita tentunya ingin yang pertama. Tapi mendapatkan yang pertama harus dilewati dengan keletihan, dilewati dengan kesusahan. Kalau kita semuanya dimudahkan dalam hidup, dari mana kita akan mendapatkan arti kesabaran dalam jalan ketaatan? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah kan berkata, apakah kalian itu akan mengira akan masuk surga dengan gampang sebelum datangnya ujian, sebelum datangnya berbagai macam malapetaka, sebelum datangnya berbagai macam ujian, sampai terguncangnya jiwa kalian, sampai kemudian orang yang beriman itu berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Artinya iman itu pasti ada ujian. Barang siapa yang menyangka kalau beriman tidak diuji, berarti dia tidur yang panjang, tidak paham hakikat iman. Jadi yang pertama, andai si mayit kalau dia adalah orang yang solih, maka dia pingin cepat. Tapi kalau dia bukan orang yang solih, dia pingin supaya nambah perjalanan menuju ke liang lahat. Itu yang pertama. Kemudian andai si mayit ketika dia sudah berada di dalam liang lahat. Orang itu kalau sudah berada di liang lahat, lalu kemudian ditanya, lalu kemudian datang kepadanya Munkar dan Nakir, sampai ditanya, apa yang kemudian dia katakan? Aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat cepat. Hatta arji ila ahli, supaya aku itu ketemu kembali dengan keluargaku. Jadi Masya Allah, di sini kita ngerti hakikat perpisahan itu bukanlah ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Berpisah itu ketika kita dengan orang yang kita cintai, bapak atau ibu kita beda terminalnya nanti di akhirat. Orang tua kita ke surga, kita ke neraka. Itu hakikat perpisahan. Tapi kalau kemudian kita baru berpisah, sementara di dunia itu hakikatnya orang tua kita itu lebih dulu jalannya dan kita itu datang setelahnya. Tapi kita tidak berpisah. Dan orang-orang yang solih ketika mereka di liang lahat, yang dia inginkan itu apa? Yang dia inginkan adalah aqimisah, ya Allah, segerakan kiamat untuk datang. Hatta arji ila ahli, supaya aku ini bertemu dengan keluargaku. Karena ternyata kenikmatan yang paling besar ketika sudah berada di alam barzah dan di alam mahsyar itu apa? Kenikmatan untuk berkumpul dengan keluarga kita. Makanya kan ada orang yang ingin masuk surga bareng-bareng dengan keluarganya. Satu, beriman, takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah di dalam satu keluarga adalah keluarga yang kembali dipertemukan oleh Allah di akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat At-Tur. Bisakah kita masuk bareng-bareng ke dalam surga? Bisa. Syaratnya satu, jadilah keluarga yang takut kepada Allah. Karena keluarga yang takut kepada Allah itu diimpi-impikan oleh si mayit supaya si mayit itu bertemu lagi dengan keluarganya yang salih. Hatta arji ila ahli, ya Allah, segerakan kiamat ya Allah supaya ketemu lagi dengan keluarga. Jadi ternyata kenikmatan di alam barzah pun tidak mampu menghapuskan memori tentang keluarga. Kalau dia orang yang salih, ketika kenikmatan itu sudah Allah bayar kontan dengan kenikmatan yang dia rasakan, dia masih ingin ketemu dengan keluarga. Nikmat betul kalau orang itu bukan hanya ketemu di dunia tapi ketemu di akhirat. Karena kalau kemudian ketemu di dunia itu dikurangi dengan banyak hal, dikurangi dengan kerja, dikurangi dengan bertengkar, kadang diam-diaman. Tapi pertemuan di akhirat tidak akan dikurangi dengan berbagai macam kecuali nikmat. Adakah semua orang itu bertemu di dunia akan kemudian bertemu di akhirat? Belum tentu. Berapa banyak orang yang ketemu di dunia itu bermusuhan di akhirat? Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Berapa banyak orang yang saling mencintai ketika di dunia, kelak di akhiratnya itu akan bermusuhan. Mereka mengingkari. Seorang suami akan menggugat istrinya, seorang istri akan menggugat suaminya, seorang anak akan menggugat ayahnya. Ketika mereka bertemu tidak melaksanakan ketaatan di jalan Allah dan menasihati dalam kebaikan. Mereka semuanya saling mengingkari. Istri akan berkata, dulu saya tidak menutup aurat mas, kamu diem.
Hari ini aku akan pertanggungjawabkan semua hisabku di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak ngingetin aku tentang hari berbangkit ini? Seorang suami akan menggugat istrinya, kata Imam Ibnu Abbas. Berapa banyak suaminya akan menggugat istrinya dan berkata, loh saya tahu, saya datangkan kepadamu rezeki yang haram. Kamu ngerti itu haram. Kenapa kamu ambil? Dan kamu tidak larang diriku untuk ngambil itu. Semuanya saling menggugat, kata Allah. Al-akhillah, berapa banyak orang yang saling mencintai ketika di dunia rukun, sampai matinya itu seakan-akan berpegangan tangan, tapi di akhiratnya mereka bermusuhan ketika mereka tidak mengingatkan untuk takut kepada Allah. Jadi orang yang kemudian ketika mati itu ingin ketemu dengan keluarga kalau dia orang yang salih. Makanya jadilah orang yang salih supaya ketemu dengan keluarga kita yang salih kembali, ketemu di tempat yang jauh lebih baik, itu adalah tempat di akhirat. Makanya Masya Allah, sampai anak yang salih saja bisa mendatangkan syafaat bagi orang tua. Ibu dan bapak, beruntung betul orang itu kalau sudah diberikan oleh Allah dengan keturunan. Karena anak yang soleh itu mampu memberikan syafaat bagi orang tuanya. Tidak ada perkara yang paling saya iri kalau melihat orang ketika punya anak kecuali satu. Dia itu punya kesempatan untuk menjadikan anaknya itu soleh. Pengen tahu bagaimana dahsyatnya anak yang soleh? Dengarkan kata Rasulullah dalam riwayat Muslim. Rasulullah itu berkata, Allah itu berkata pada hari kiamat, yuqalu lil walidani yaumal qiyamah. Ada anak-anak yang soleh yang mereka itu sudah di depan pintu surga. Disebabkan hisab mereka telah selesai karena dia soleh. Lalu Allah itu berfirman, udkhulul jannata, masuk surga, masuk surga. Lalu kemudian anak-anak yang soleh itu tidak mau masuk surga. Mereka melihat ke dalam surga. Mereka mendapati orang tua mereka itu tidak ada di surga. Lalu mereka berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau masuk surga karena kami belum mendapati orang tua kami itu di depan surga. Di situ kita melihat ada anak-anak yang terkadang lebih solih daripada orang tuanya, di mana hisabnya itu lebih cepat daripada orang tuanya. Lalu Allah menjawab, mali arohum muhbantin. Ini orang tua kalian itu sedang dihisab. Udah masuk surga, nanti nyusul, ini lagi dihisab. Anak-anak yang soleh terlalu berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau masuk surga ya Allah sebelum kami ketemu dulu dengan orang tua kami. Sebelum kami itu ketemu dengan orang tua kami. Lalu kemudian akhirnya Allah itu kemudian meringankan hisab orang tuanya. Jadi di sini kita paham yang memberikan syafaat kepada kita, ibu dan bapak, bukan hanya nabi, bukan hanya Quran, bukan hanya teman yang salih. Yang mampu menjadikan kita diberikan syafaat pula oleh Allah itu apa? Anak yang salih itu memberikan syafaat bagi orang tuanya. Allah ringankan hisab orang tuanya, Allah segerakan, Allah kemudian kumpulkan mereka dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Allah lalu berkata, inilah orang tua kalian, al-an, sekarang, udkhulul jannata, antum wa abaukum. Ini orang tua kalian. Sekarang kalian masuk surga, bareng-bareng ini sama orang tua kalian. Ini orang tua kalian yang kalian minta-minta tadi loh. Ini sudah aku kumpulkan. Anak-anak yang soleh itu megang tangan orang tuanya, bareng-bareng masuk surga. Masya Allah, nikmat betul. Nikmat yang paling besar itu nikmat setelah surga dan bertemu Allah itu nikmat ketemu dengan keluarga. Dan ternyata pertemuan di akhirat itu pertemuan yang paling indah. Dan itu yang diangan-angankan oleh orang ketika meninggal dunia. Kalau dia soleh ingin cepat ketemu lagi dengan keluarganya. Jadi kalau kita misalkan punya rasa kangen yang besar kepada ibu kita yang telah meninggal, bapak kita yang telah meninggal, syaratnya satu, takutlah sama Allah. Allah akan menyampaikan hajat kita kepada apa yang kita inginkan untuk bertemu dengan keluarga kita. Sampai kemudian Allah menyebutkan dalam surat Tur 17-21, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Allah ketemukan itu keluarga-keluarga itu sampai kemudian mereka didekatkan oleh Allah, saling berhadapan-hadapan dan bertanya, gimana keadaan kita? Seakan-akan kematian yang sudah ratusan tahun itu hanya baru kemarin terjadi. Berapa banyak di antara kita pun yang sering meneteskan air mata ketika ingat ibu kita yang dulu. Kita belum mampu untuk membalas semua kebaikan ibu kita. Ketika kita baru memiliki kenikmatan sedikit, kita pengen berbagi, ibu kita sudah kembali kepada Rabb kita. Maka ada satu hari ketika Allah itu menjanjikan kepada kita, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, yaitu adalah orang-orang yang mereka kami pertemukan di dalam surga. Kami jadikan mereka itu saling bertemu dan saling bertanya, gimana dulu ketika kita hidup, di mana ketika mati. Jadi itulah kemudian kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada setiap keluarga. Ya, ini kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara keinginan yang diinginkan oleh penduduk surga yaitu adalah
Mereka itu pingin untuk melaksanakan sholat. Orang yang mati itu pingin sekali dia itu merasakan nikmatnya sholat. Tapi kan sudah tidak ada sholat. Semua syariat kan sudah selesai. Tahukah kita Bapak dan Ibu, syariat yang masih ada dalam kehidupan di akhirat itu cuma satu, syariat nikah. Adapun sholat, zikir, puasa sudah selesai. Kalau nikah masih ada, masih ada. Wanita-wanita yang mereka tidak menikah sampai mereka meninggal dunia itu nanti akan dinikahkan oleh Allah dengan penduduk surga. Wanita-wanita yang masuk surga yang mereka itu apabila suaminya itu masuk neraka kayak Asia dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga. Syekh Utsaimin dinikahkan dengan Rasulullah, kata beliau. Syariat yang masih berlaku dalam kehidupan akhirat itu cuma satu, syariat nikah. Sholat yang lainnya sudah tidak ada dan tidak mampu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dalam satu hadis yang sahih, orang-orang fasik ketika mereka berada di akhirat tidak ada keinginan mereka ketika mereka sudah meninggal dunia kecuali mereka itu mengatakan, yaitu adalah keinginan mereka itu adalah keinginan yang paling mereka inginkan supaya mereka itu mampu sholat walaupun cuma 2 rakaat. Padahal berapa banyak dari sholat 2 rakaat yang sering kita lalaikan. Ya. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, raq'atani ahabbu ila hada min baqiyati dunyakum. Sesungguhnya 2 rakaat itu lebih disukai apapun dari apa yang tersisa dari dunia kalian. Sholat. Makanya kemudian perbaiki sholat-sholat sunnah kita, karena sholat-sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib kita. Perbanyaklah sholat sunnah itu di rumah. Kenapa harus di rumah? Supaya memperbanyak daerah-daerah muka bumi yang kita injek di dalam ketaatan. Ingat, dunia itu nanti bersaksi di hadapan Allah atas apa yang kita kerjakan ketika di dunia. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, akan datang satu hari ketika dunia itu menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Sholat sunnah itu disunahkan di rumah. Kenapa? Supaya bumi-bumi yang kita pijak nanti bersaksi di hadapan Allah. Dulu saya diinjek olehnya untuk melaksanakan sholat. Ya. 2, sholat itulah yang kemudian diinginkan oleh si mayit ketika dia telah meninggal dunia. Yang berikutnya adalah ingin untuk bersedekah. Ya. Maka keinginan mereka apabila mereka itu sudah meninggal dunia, tidak ada keinginan yang mereka inginkan kecuali adalah mereka ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa la akum minal khasirin. Allah kemudian mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik ketika mereka berada di akhirat tidak ada yang mereka inginkan kecuali adalah bersedekah. Sampai Allah ceritakan di dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang mereka itu di dalam kubur mereka itu berkata, ya Allah, tambahkanlah kematianku sekejap saja supaya kemudian aku itu mampu untuk menyedekahkan semua hartaku dan menjadi orang yang saleh. Sedekah. Karena mereka melihat betapa besarnya keutamaan sedekah. Jadi sedekah itu bukan untuk mendapatkan ganti di dunia, enggak. Fungsinya sedekah itu untuk memadamkan api neraka. Dan sedekah itu merupakan perkara yang paling disenangi oleh si mayit. Bahkan kalaupun mereka mampu untuk meminta, mereka ingin sekali supaya mereka hidup kembali dan menginfakkan semua harta mereka.